Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya teman-teman Terang Jakarta, terima kasih sudah bergabung lagi. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian YOLO kita, You Only Live Once, bersama insya Allah narasumber kita yang guru kita yang kita hormati Ustadz Hari Santosa tentang seri Fitrah Based Life. Seperti teman-teman tahu, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kenapa kita ada di dunia ini, why am I here, gitu ya. Jadi kalau teman-teman semua yang sempat ikutan di pertemuan sebelumnya, YOLO sebelumnya, itu kita membahas tentang kenapa sih kita ada di sini, apa mission hidup kita tuh apa, gitu, dan bagaimana kita mencarinya. Pekan lalu sih, pertemuan sebelumnya Ustadz Hari menyebutkan sesuatu yang memanggil gitu ya, seperti cerita Rasulullah sebenarnya, bahkan batu, pohon pun semuanya memanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah. Pekan lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah dijabarkan oleh Ustadz Hari dengan sangat istimewa tentang misi hidup kita itu ternyata harus dicari dan sangat penting. Jadi hari ini harusnya saya bersama teman kita dari Terang Jakarta, Mas Boni, Mas Boman, tapi beliau berhalangan hadir, Ustadz. Mohon maaf. Salam untuk Ustadz. Jadi karena saya nggak mau sendirian, saya ditemani oleh asisten saya yang sudah menemani 10 tahun, istri saya. Jadi istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Ustadz Hari sudah hadir, sudah bersama kita. Insya Allah hari ini kita bicara tentang kebahagiaan ya Ustadz ya, happiness. Yeah. Nah ini nih kayaknya yang dicari semua orang, para galawers gitu, termasuk saya, tentang kebahagiaan, the true happiness mungkin dalam Islam itu sebenarnya apa sih happiness itu? Bahkan sampai ada filmnya The Pursuit of Happiness gitu. Tapi kalau di film Pursuit of Happiness itu duniawi banget ya kayaknya ya. Materi banget tentang bagaimana dia bekerja keras sampai akhirnya dia sukses secara duniawi gitu. Tapi apakah itu yang dicari dalam Islam, kita sebagai Muslim, apakah itu yang harus kita terus-menerus kejar gitu ya? Apakah menjamin setelah jadi orang kaya terus kita bahagia? Kita dengar banyak banget cerita orang kaya yang gak bahagia juga ada gitu. Jadi true happiness itu apa sebenarnya? Menurut kamu apa, Mi? Aku jadi ingat waktu itu Ustadz pernah cerita apa yang bisa menjelaskan ketika suami dan istri bersama-sama membangun bisnis sampai akhirnya sukses, tapi kemudian setelah nyampe ke puncak mereka berpisah gitu. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan happiness in Islamic way? Oke. Itu yang mau kita kupas hari ini ya. Gali insya Allah. Jadi teman-teman Terang Jakarta yang sudah bergabung, insya Allah kita akan dengarkan sama-sama penjelasan dari Ustadz Hari tentang Fitrah Based Life Series hari ini tentang kebahagiaan. Semoga apa yang kita bahas hari ini mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan saya yakin ini daging semua isinya. Kita doakan semoga ilmu Ustadz Hari terus menjadi berkah, barakah, menjadi jariah sampai nanti terus mengalir kalau kita semua amalkan untuk Ustadz gitu ya. Jadi karena sudah masuk jam 4, teman-teman, saya akan persilahkan kepada guru kita Ustadz Hari Santosa untuk memaparkan tema kita hari ini. Nanti mungkin setelah itu kita buka sesi tanya jawab, boleh Ustadz ya? Boleh, insya Allah. Boleh, lebih banyak lebih bagus. Ya. Oh, lebih banyak lebih bagus. Silakan teman-teman yang sudah ada di webinar bisa menggunakan fitur Q&A-nya. Kalau sudah ada pertanyaan, mangga nanti kita akan bacakan. Jadi untuk mempersingkat waktu supaya kita tidak terlalu sore sampai maghrib, mudah-mudahan sebelum menjelang maghrib sudah kita bisa sudahi kegiatan kita ini. Saya persilahkan kepada Ustadz Hari Santosa untuk memulai pemaparannya, kajiannya. Mangga Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuman ya kebanyakan online ini jadinya. Terutama ini Ustadz, mata harus hati-hati.
Iya. Kacamata harus pakai yang itu. Kalau zaman dulu tuh di komputer ada screen Oh, pelindung lapisannya ya. lagi. Anti Pelindung, Iya, radiasi. iya. anti radiasi kalau Iya. kebanyakan ini. Khawatir ntar minusnya nambah. Iya. Ahi Oh, Hamzah ya, istri iya, dan istri. saya Syukran Ahi Hamzah. dan Iya, istri Ustaz. Terima atas kasih. waktunya hari ini. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ayolah hadirun teman-teman sekalian, sahabat Terang Jakarta dan Terang di tempat lain gitu ya. Soba, kalau biasa bicaranya Sobahunur ya, selamat kalau pagi Sobahunur, cahaya begitu ya. Insya Allah hari ini memang kita akan membahas cahaya ya, yang membuat terang dunia insya Allah. Bikum jamian bitatil Islam, semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, para pemudi-pemuda, para ayah bunda, para orang tua, para guru-guru mungkin ada yang hadir ikut juga di sini. Alhamdulillah ini rangkaian seri Fitra Base Life ya, Fitra Base Life seri yang memang ini dulu kita rancang karena awalnya saya membuat panduan untuk Fitra Base Education ya, pendidikan panduan didik anak sesuai fitrah. Ya ternyata pada perjalanannya anak sebenarnya tidak ada masalah dengan anak gitu ya, yang justru banyak masalahnya adalah orang tuanya gitu ya. Nah, akhirnya dibuatlah panduan untuk para orang tua dan pemuda ya, Fitra Base Life. Jadi kalau Fitra Base Education itu untuk anak 0 sampai 15 tahun ya. Mungkin kapan-kapan kita buat serinya. Serinya Nah, insya Allah, kalau Ustaz. ya untuk didik anak ya panduan, karena didik anak juga ini banyak galaunya kan, ya kan? Iya, betul. Banyak pahamnya dan seterusnya gitu ya. Tapi Apalagi intinya sekarang, bukan lagi sekarang. PJJ Ya, kita sekarang. juga lagi bikin pusat-pusat pelatihan untuk para orang tua ya, Masya yang Allah. bukan komersial gitu ya. Bagaimana mereka mampu merancang kurikulum ya untuk Oh, mendidik Masya Allah. anak-anak berbasis fitrah. Ya, ini sudah angkatan kedua kalau tidak salah. Nanti teman-teman boleh ikut di Jakarta, ada base camp-nya di Cibubur ya. Nanti kalau mau ikut ke sana ada guru-guru saya yang mewakafkan rumah dan tanahnya buat buat sebagai eksperimen gitu ya, untuk merancang kegiatan berbasis fitrah. Nanti lebih seru. Informasinya bisa kita lihat di mana, Ustaz? Sesuatu belum ada gitu, karena ini memang volunteerism ya, Okay. bukan bisnis volunteerism. Jadi nanti boleh akan ada dibuka lah sebentar lagi ya. Kemarin udah angkatan kedua. Insya Allah nanti di online, setelah online nanti diharapkan hadir ke sana untuk praktek gitu ya. Nanti dapat sertifikat. Mantap. Ya, namanya merancang pembelajaran berbasis fitrah gitu. Nah, itu nanti dipadukan dengan literasi ya, ada matematik, sains, sosial gitu, dipadukan dalam 8 fitrah. Karena 8 fitrah ini kan nggak boleh nggak tumbuh kan ya. Nggak boleh ya. Nah, ketika ini nggak tumbuh, yang terasa di pernikahan, ya kan? Oke. Nah, semua yang nggak tumbuh ini terasa betul di pernikahan ya, masalah ego ya, masalah spiritual, masalah macam-macam tuh. Ya, luka-luka pengasuhan di masa lalu itu semua akumulasi dalam pernikahan. Gitu ya, maka pernikahan itu kemudian jadi goyang di tahun ke-5, tahun ke-10 ya dan seterusnya. Bahkan belum lama saya nangani pasangan yang goyang di tahun ke-37 gitu pernikahan. 37 tahun masih ada. Ya karena selama ini sibuk berkarir masing-masing, seolah-olah tidak ada masalah kan. Okay. Ya, mereka ketemu sebentar lalu sibuk bekerja. Sebenarnya masalah itu nggak pernah selesai, jadi tidak mampu diurai lah. Akhirnya akumulatif, begitu pensiun ya, kemudian kan sering di rumah tuh, nah, mulai itu keluar semua. Sama kayak sekarang ya, stay at home ya. Begitu Karena corona. jadi keluar semua tuh. Ya kan, selama ini kan cuma colek berangkat gitu ya, menyibukkan diri di luar. Nah, dengan di rumah ini, jadi sebenarnya pandemik ini ya teguran Allah lah ya, untuk kita kembali ke fitrah kita. Ya. Nah, karena nanti kita akan bahas ada 3 unsur stabilitas dalam kehidupan yang membuat kita bahagia. Yang pertama jelas Allah Subhanahu wa taala ya. Cahaya di atas cahaya nih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fitrah ya, yang Allah install dalam diri kita. Udah pernah kita bahas soal ya pertama. Yang ketiga adalah
ilmu. Ya, ilmu ini yang disebut ilmu kalau dalam Islam itu ilmu yang bersumber dari kitabullah. Ya, kalau para pakar saran nyebutnya worldview. Nah, makanya hari ini kita akan bahas itu kan. Iya. Happiness in Islamic worldview, cara pandang Islam tentang dunia, cara pandang Islam tentang kehidupan. Karena salah pandang itu kemudian jadi salah dalam bertindak, sepakat nggak? Itu Betul. kan? Jadi wrong action itu diakibatkan karena salah dalam mind ya, Salah cara dalam pandangnya, ya bisa. cara pandang. Maka sekarang jadi ramai kajian tentang worldview karena kita sebenarnya pergulatan itu terjadi bukan di level praktis ya, pergulatan terjadi di level pemikiran. Ketika pemikiran ini kacau ya, maka kemudian nanti di level pelaksanaan berantakan walaupun mengatakan saya hamba Allah gitu ya, saya muslim, saya berjuang untuk Islam, tapi kalau worldview-nya salah, itu nanti di tingkat praktek jadi salah semua gitu ya. Sama kayak misalnya memahami makna bahagia. Kalau kebahagiaan kita maknakan sebagai kesenangan gitu ya, maka ketika kesenangan tercapai kan selesai semua kan. Iya. Yang menjelaskan kenapa ketika suami istri sudah tercapai semua, rumah, tanah apa, lalu berpisah begitu. Ya, cerita layangan putus lah segala macam itu kan cerita sedih ya sebenarnya. Ya kan, cerita sedih kan ya. Itu kan dari muda berjibaku berbisnis kan dan dalam ranah dakwah bahkan. Iya, bahkan itu terjadi juga pada Agim kan. Agim juga sempat mengalami tergelincir begitu kan. Walaupun dakwah itu. Itu kan karena tadi mungkin memahami makna kebahagiaan, ketenaran, ya, kekayaan itu salah memaknakannya. Akhirnya jadi berantakan. Nah, ilmu itu yang kalau seorang profesor ya, Profesor Kepala Atas mengatakan hari ini bukan kita kurang ilmu, tapi kita keliru ilmu katanya. Kalau ilmu, iya kan, apa yang bisa menjelaskan juga misalnya orang profesor doktor korupsi kan, itu kan bukan kurang ilmu kan, tapi keliru ilmu. Gitu. Nah, sekarang kalau kita dengar kata ilmu yang kita pikirkan kan ilmu tentang sains, matematika gitu ya, termasuk ilmu apa yang sifatnya technical skill ya. Kebanyakan itu karena memang sistem sekolah kita ke sana. Tapi ilmu yang benar itu sebenarnya ilmu yang inti adalah hakikat tentang kehidupan. Hakikat tentang Tuhan, tentang din, ya, tentang akhirat, tentang fitrah gitu ya. Tentang ini kan hakikat ini yang penting. Kalau hakikat tentang atom, tentang gunung itu sains ya. Itu progresif berkembang terus. Tapi hakikat tentang Allah, hakikat tentang fitrah, hakikat tentang akhirat itu Allah yang menjelaskan gitu. Allah yang mengajarkan langsung. Jadi bukan progresif gitu. Nah, sekarang di era posmo ini kan orang berpikir semuanya konstruksi sosial kan. Tuhan itu hasil budaya gitu, hasil konstruksi. Kebenaran itu konstruksi. Hanya Tuhan yang paham kebenaran, kalau kita nggak bisa paham kebenaran yang Tuhan maksud, akhirnya begitu ya. Itu sebenarnya sedang meniadakan Tuhan juga gitu ya. Tuhan tidak menjadi tidak menjadi teologi sentrik gitu ya atau teosentrik. Tuhan cuma jadikan pajangan misalnya. Padahal kalau konsep worldview itu Allah harus jadi rujukan. Yang sekarang ini rame-rame tentang toxic ya, toxic peradaban, toxic self-help, hustle culture, pernah dengar mungkin ya, hustle culture, budaya gila kerja gitu ya. Orang seolah-olah kerja etos begitu. Tapi sebenarnya rest to nowhere ya, pacuan nggak kemana-mana juga gitu kan. Pada akhirnya justru muncul penderitaan nanti yang besar begitu ya. Nah gitu. Maka teman-teman sekalian, para sahabat atau pemuda terang gitu ya, kita penting ini untuk memahami tiga hal ini sebagai unsur stabilitas. Pertama tadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Allah sebagai orientasi segala hal dalam kehidupan kita. Ya kita ini servant gitu ya, kita ini adalah pelayan Allah, kita ini adalah hambanya dan kita bergerak ini bukan maunya kita tapi maunya Allah gitu kan. Dan ini Allah mengenalkan dirinya bukan hasil berpikir kita. Gitu ya, kemarin kalau nggak salah udah dibahas ya, di sebuah hari yang disebut sebagai the day of Alastu ya, hari persaksian itu Allah mengenalkan dirinya. Ya kita semua di alam ruh ya, kita belum wujud gitu ya. Allah keluarkan kita dari tulang sulbi Adam gitu ya dan keturunannya, kemudian dipersaksikan dalam sebuah alam ruh gitu ya. Kita semua dipanggil, belum wujud, belum bentuk, kita diminta untuk bersaksi kan. Alastu birabikum. Ya, bukan kakinu robmu kata Allah. Lalu qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi. Nah, titik itulah yang menjadi istilah covenant-nya, menjadi titik perjanjian kita dengan Tuhan gitu ya, yang harus kita nanti jalankan selama di dunia. Makanya penting untuk memaknai agama juga. Agama itu dia, kalau Profesor Kepala Atas mengatakan agama itu dari kata din.
ya dalam Islam. Din itu dari kata dain. Dain itu artinya hutang gitu ya. Maka ketika orang bicara agama itu bukan sekedar religius, bukan sekedar religion gitu ya, tapi bicara tentang 4 hal. Ini juga bicara hakikat, kan ya, hakikat tentang agama. Beda di Barat. Kalau di Barat mungkin agama itu budaya gitu ya, mungkin agama itu hasil berpikir, mungkin agama itu konstruksi sosial. Dalam Islam enggak, Allah yang mengenalkan agama gitu dalam kitabnya. Islam terutama gitu ya, bahkan Allah yang memberi nama itu. Gitu ya, agama itu 4. Yang pertama adalah terkait dengan kata dain itu hutang. Jadi ketika orang beragama, dia berhutang pada Tuhannya. Berhutang apa? Berhutang untuk menuntaskan perjanjiannya dengan Tuhan. Apa yang mau dijalankan di dunia gitu ya. Terus yang kedua adalah konsep kepasrahan total ya, ketundukan total. Ini kan hamba kita adalah Allah adalah purpose ya, purpose of creation itu menjadi hambanya kan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah undang-undang. Jadi kalau bicara fitrah itu bicara agama itu bicara aturan, ya bicara hukum. Ya harus ada aturan kan, ada tata kelola. Yang keempat adalah fitrah. Ya, satu yang nature gitu ya, satu yang Allah instru dalam diri manusia itu ketika bicara din. Nah, maka teman-teman sekalian ini mungkin kita bahas nanti kapan ya tentang Islamic worldview lebih dalam. Tapi saya ingin ini dimudahkan karena ini bahasan filsafat gitu ya, bahasan tasawuf. Kalau di kajian fikih kita nggak ketemu tuh worldview ya. Nah, di kajian ya kita nggak ketemu gitu ya. Nah, worldview ini dia pandangan Islam yang komprehensif gitu. Cara pandang yang komprehensif, bukan hanya bicara tentang halal haram, bukan hanya bicara tentang benar salah, bukan hanya bicara baik buruk, ya, tapi juga bicara tentang zolim apa enggak, gitu ya. Zolim apa adil, gitu. Nah ini bicara tentang Islamic worldview ini ketika kita pandang sebuah objek gitu ya, sebuah realita, ya maka kita harus mandang dari komprehensif dalam pandangan Islam. Ya nggak bisa sepotong-sepotong gitu ya. Mandang keluarga, mandang kehidupan harus komprehensif gitu. Kalau tidak nanti tadi banyak salah gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, hari ini judulnya kan Happiness in Islamic Worldview gitu ya. Jadi worldview ini cara pandang kita tentang dunia atau pandangan hidup. Kalau orang Malaysia nyebutnya pandangan alam gitu ya, pandangan dunia. Ya, salah pandang terhadap sesuatu ya, maka salah juga dalam bertindak. Ya kalau dalam bahasa Arab itu disebut ru'yatul lil wujud ya, ru'yatul Islam lil wujud. Cara pandang Islam terhadap sesuatu yang wujud. Nah, yang wujud itu yang dalam bahasanya disebut realitas gitu ya. Nah, realitas itu ada yang nampak, ada yang tak nampak. Misalnya Allah kan realitas ya. Realitanya ada Tuhan gitu ya. Itu karena dijelaskan oleh wahyu. Nah, itu bagaimana cara pandang Islam tentang Tuhan gitu. Nah, termasuk tadi tentang kebahagiaan. Kebahagiaan kan sesuatu yang nggak nampak ya, sesuatu yang dia real gitu, dia realita gitu ya, tapi bukan sesuatu yang terlihat gitu ya. Nah, itu juga dibahas dalam Islam. Justru kebanyakan hal-hal yang tidak nampak gitu ya. Nah ini teman-teman sekalian, maka hari ini kita akan fokus di makna happiness, kebahagiaan gitu ya. Saya akan tampilkan slide-nya. Ini sedikit saja, sore ini nanti lebih banyak diskusi. Kalau dengar kata bahagia tadi ya, sudah moderator sudah sampaikan tuh, kalau dengar kata bahagia, yang kita ingat kesenangan gitu ya. Bahagia itu kesenangan atau materi ya, kekayaan, kekuasaan gitu kan, ketenaran gitu. Nah, teman sekalian, Islam tidak melarang ya orang untuk kaya, berkuasa gitu ya. Itu bagian dari manusia gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang keras kita menjadikan itu semua sebagai orientasi. Gitu kan? Orientasi. Bahkan waktu zaman SMA tuh ya, bahagia apa sih? Bahagia itu masa muda hura-hura gitu ya, kaya nanti dewasa kaya raya, mati masuk surga gitu. Itu bahagia. Itu pernah saya di sebuah perusahaan besar ya, sesi ini orang-orang yang mau pensiun. Saya tanya satu-satu apa itu bahagia gitu. Itu ada yang menjawab itu. Jadi ternyata worldview tentang bahagia itu terekam sejak dia SMA sampai dia menjelang pensiun. Bahagia itu adalah waktu muda hura-hura gitu ya, senang-senang, nanti begitu tua kaya raya, mati masuk surga. Itu cara pandang yang yang tidak tepat gitu ya tentang makna kebahagiaan gitu ya. Ada lagi yang menjawab bahagia itu sukses gitu. Terus saya tanya, sukses apa? Ya bahagia. Jadi yang mana duluan? Nah itu juga bingung tuh antara sukses dengan bahagia gitu ya. Nah ini mudah-mudahan hari ini kita coba lihat ya, karena happiness ini satu hal yang penting dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau di luar tadi disebut moderator ada the pursuit of happiness, mengejar kebahagiaan. Kalau pernah mungkin dengar videonya Dr. Noman Ali Khan ya, Dr. Ali Khan mengatakan
saya 25 tahun itu membedah Al-Quran, nggak ada satu kata pun yang setara dengan kata the pursuit of happiness gitu. Kalau itu menjadi segitu penting, jadi highlight di peradaban Barat, kenapa nggak ada di Al-Quran gitu ya? Nah, berarti ada yang salah tuh dengan cara berpikir Barat tentang kebahagiaan kan, gitu ya. Di kajian lain disebut Islam itu bukan the pursuit of happiness, tapi the attainment of happiness ya. Jadi pencapaian kebahagiaan itu suatu yang paradisable kalau ulama nyebutnya itu, suasana yang surgawi begitu ya, yang tidak temporer. Nah, kalau kebahagiaan itu sifatnya begitu tercapai lalu kemudian nggak berapa lama kemudian bosan, itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Gitu ya. Kalau bahagia itu dia abadi dia. Ya, walaupun kita hidup di dunia, kita bisa merasakan suasana surgawi dengan itu. Gitu ya. Nanti kita akan bahas tuh, ya. Nah, ini kita banyak dapat pemikiran impor dari barat gitu ya tentang kebahagiaan. Akibatnya ya sekarang kita saksikan kita jadi aneh dalam kehidupan ya. Kalau kemarin ada rame-rame video tentang toxic self help itu ya. Orang rajin beli buku-buku self help, ikut-ikut motivasi sana sini gitu ya. Karena banyak orang stres hari ini. Kenapa stres katanya? Karena penyebabnya adalah hustle culture. Ya, budaya gila kerja gitu ya. Budaya apa ya? Ya dalam Islam etos itu bagus ya. Tapi bedakan antara produktif dengan sibuk gitu. Dalam Islam itu hayatun thayyibah itu satu yang membuat impact dalam kehidupan ya, satu yang berimpact gitu ya, memberikan makna gitu ya, meaning, bukan sekedar sibuk, tapi sebenarnya nggak kemana-mana, rest to nowhere, pacuan tidak kemana-mana, gitu ya. Nah ini nanti kita insya Allah ini kita akan bahas lebih dalam. Oke, teman sekalian, nah ini udah pernah kita bahas ya. Ini dari Barat nih ada 12 pertanyaan yang hari ini nggak bisa dijawab oleh orang Barat ya. Ya mereka secara ilmu tadi ya, secara ilmu duniawi gitu ya, ilmu hakikat tentang sains, tentang gunung, tentang atom, teknologi mereka maju lah gitu ya. Tapi sebenarnya mereka rapuh gitu ya, mereka keropos di dalam gitu ya. Saya banyak ketemu aktivis dakwah juga yang cara berpikirnya masih cara berpikir posmo gitu ya. Mereka melihat bahwa yang disebut kebenaran itu hasil konstruksi sosial gitu ya, hasil diskusi, kolaborasi. Saya juga orang IT ya, saya orang information management, saya paham konsep kolaborasi gitu ya. Saya paham bahwa ilmu itu hasil kolaborasi, inovasi hasil kolaborasi, tapi itu ilmu terkait dengan hakikat dunia. Hakikat tentang misalnya hakikat tentang atom, hakikat tentang apa hal-hal yang sifatnya empirik gitu ya. Tapi yang hakikat yang utama ya tentang Allah, tentang agama, tentang kebahagiaan, tentang kehidupan itu given gitu ya, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sesuatu yang harus kalau mau dikaji silakan, tapi bukan dikaji dalam dalam arti dicari nilai kebenarannya, tapi dipermudah orang untuk memahaminya gitu ya, didalami itu silakan gitu ya. Nah ini yang sering terjadi akibatnya rapuh peradaban Barat kan, rapuh gitu ya. Saya kemarin di kajian Fitrah World Movement itu disampaikan seperti di Jepang misalnya ya. Di Barat juga begitu ya, itu secara budaya mereka berkembang gitu ya, tapi rapuh ya, pada akhirnya kan bunuh diri ya, pada akhirnya juga ikut pemikiran Barat. Jadi masa kecil orang Jepang tuh bagus ya, karena hidup dengan budaya tradisi mereka, tapi begitu sampai usia pemuda itu lost dia ya, tradisinya bisa replace dengan hal-hal yang sifatnya dari Barat gitu ya, LGBT gitu ya, itu terjadi di masyarakat Jepang gitu ya, termasuk orang segan menikah, padahal secara tradisi mereka sangat kuat gitu ya, waktu dari kecil sampai mereka besar tuh bagaimana tradisi pernikahan, hierarki ayah dan ibu itu sangat kuat gitu ya. Nah ini yang kemudian Profesor Akib Alatas mengatakan kalau kita keliru dalam ilmu maka kita the loss of adab ya, kita akan kehilangan adab gitu ya. Nah ilmu ini yang saya maksud adalah ilmu tentang hakikat kehidupan, termasuk hakikat keluarga. Ya, dalam Islam itu di semua sisi dalam ilmu itu ada hierarki namanya, ada derajat of existence kalau bahasanya kan, nggak semua sama atau ada derajatnya. Dalam pernikahan juga sama, ada ayah, ada ibu kan. Nah kalau yang di Western kan enggak ya, karena di posmo itu semua sama, equality, masuk ke rumah-rumah akhirnya apa? Suami boleh jadi ibu, gitu kan, boleh jadi istri boleh jadi suami. Kan jadi aneh begitu ya, jadi aneh. Satu sisi mereka misalnya mendukung bangsa kulit hitam untuk tidak direndahkan ya. Tapi sisi lain mereka menyamaratakan peran ayah ibu misalnya. Ini juga jadi problem ya, jadi problem dalam pernikahan. Nanti kita lihat.
Nah ini ya, udah kita bahas kemarin tentang Tuhan, itu barat masih jadi pertanyaan ya, tentang externality, tentang ilmu juga sama. Ilmu itu Ya. apa sih gitu ya? Can be known and how anyone knows it. Bagaimana cara orang, jadi epistemologi kalau dalam bahasa filsafat, sumber ilmu dengan dari mana ilmu didapat tuh, ya barat masih nggak punya sesuatu yang ajak gitu ya. Mereka hasil tadi konstruksi sosial, hasil berpikir, pada akhirnya mereka gagal mengenal Tuhan kan. Kayak Hawking itu coba mengenal Tuhan. Nah ini kemudian jadi penyebab ketidakbahagiaan kan. Kan bahagia itu adalah orang yang sakinah ya. Dia berhenti pada sebuah titik di mana dia mencapai suatu situasi, jiwanya tenang ya, karena mengenal semua. Sama kayak orang berjalan, ya kita dilempar ke sebuah atau kita traveling lah. Ya kita tiba-tiba tiba di sebuah kota tanpa peta, tanpa apa ya tentunya gelisah kan. Tapi kalau kita membaca peta, kita jelas mau kemana gitu kan, nah kita bahagia gitu ya. Makanya kalau dalam Islam itu ada istilah yang sering kita baca tapi sering digunakan untuk musibah saja tuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Itu sebenarnya maknanya dalam ya, dari Allah lah kita berasal, dari Allah lah kita kembali. Artinya apa? Bagi seorang mukmin itu maknanya clear ya, bahwa the origin is clear ya, the destination is clear gitu ya. Dari mana kita memulai jelas, dari mana kita berakhir jelas gitu ya. Ini kalau orang traveling senang nih ya, dari mana asalnya, dari mana berangkatnya, tinggal kita menemukan syirat, ya kan? Syirat menuju akhir itu. Makanya tiap hari kita minta 17 kali dalam sehari minta syirat kan, ihdina syiratal mustaqim ya, sebuah jalan. Karena kita sudah tahu awalnya, sudah tahu akhirnya, kita tinggal minta path-nya, ya, roadmap-nya, atau peta jalannya menuju Allah, begitu kan? Nah ini nanti semakin menambah kebahagiaan ketika kita sudah menemukan peta jalan. Nah, itu kemarin kita bahas dengan the mission of life, gitu kan? Nah, banyak orang hari ini galau ya karena nggak temu itu peta jalan kan. Ya ibaratnya kalau si Stephen Covey bilangnya kapal terbang rumah tangga tanpa misi hidup, tanpa misi keluarga, ibarat kapal terbang tanpa rute penerbangan katanya. Jadi udah take off sampai di atas lupa mendarat di mana gitu. Atau tahu mendarat di mana tapi nggak tahu rutenya. Itu sama tidak bahagianya gitu. Oleh karena itu teman sekalian, ketika memahami kebahagiaan gitu ya, kita harus memahami lawan dari kata bahagia. Gitu ya, agar kita tahu bahwa kebahagiaan ini bukan kesenangan. Ya, Profesor Dr. Nur Atas yang jadi rujukan saya itu mengatakan lawan dari kebahagiaan dalam bahasa Arab disebut kalau bahagia itu kan sa'adah. Lawan dari sa'adah adalah sakowah. Ya, sakowah ini penderitaan yang besar. Ya, penderitaan yang dalam gitu ya, penderitaan yang khosaro ya, jadi kerugian yang besar. Karena kalau bahagia cuma diartikan lawannya sebagai sedih, susah gitu ya, kita nanti tidak melihat makna bahagia sesungguhnya, gitu ya. Jadi lawan dari kata sa'adah itu adalah sakowah. Sakowah itu penderitaan yang dalam. Jadi kalau gitu kebahagiaan apa? Ya suatu suasana kejiwaan yang terpuaskan gitu ya, yang mencapai derajat tertingginya gitu ya. Yang itu kemudian Allah di surat Al-Fajr itu disebut juga mutmainah ya, dan dipanggil itu masuk surga. Nanti kita akan bahas ini. Nah itu teman sekalian. Jadi ada 3 hal tadi ya, sekaligus unsur stabilitas. Pertama adalah Allah sebagai pemandu kita, sebagai orientasi kita, gitu ya. Yang kita adalah untuk itulah kita dihadirkan di dunia, jadi hambanya. Maka kita adalah pelayannya yang harus maunya Allah, bukan maunya kita. Yang kedua adalah fitrah dalam diri kita. Fitrah inilah kadar-kadar yang Allah install dalam jiwa manusia, dalam diri manusia, untuk nanti manusia menemukan jalannya. Jadi kadar-kadar tadi misi hidup itu ada dalam fitrah kita sebenarnya. Gitu ya. Nah, panduannya apa? Panduannya adalah ilmu, yaitu kitabullah itu. Ya, kitabullah yang memandu kita agar jangan sampai fitrah ini salah menemukan jalan. Gitu ya. Oleh karena itu, misalnya terkait dengan passion misalnya, Allah mengatakan di surat Al-Isra, kalau disebut passion, bakat, talents itu bisa diobservasi, bisa dikenali. Kul-kulu ya'malu ala syakilah. Ya. Katakanlah ya Muhammad, setiap kalian beramal menurut bakat pembawaan masing-masing. Syakilah. Jadi syakilah itu adalah bakat pembawaan masing-masing. Jadi kita bisa observe. Dan Rasulullah itu melihat bakat-bakat sahabat ya. Maka Rasulullah ketika menugaskan para sahabat sesuai dengan bakatnya kan. Yang bakatnya leader ya suruh jadi panglima perang, yang bakatnya pencatat ya suruh mencatat hadis, mencatat Quran, yang bakatnya memimpin ya suruh jadi pemimpin, yang bakatnya bisnis. Itu bisa diobservasi oleh manusia. Tapi untuk menemukan jalan misi hidup ya, Allah mengatakan di surat Al-Isra ayat 84 gitu ya, 1784 Allah mengatakan farobukum a'lamu biman wahda sabila. Ya, dan hanya kepada Rabb pula yang paling tahu siapa yang paling benar jalannya.
Jadi kata farobukum, ya, jadi kita harus merujuk kepada Rob. Kita ingin menemukan tadi misi hidup ya, jalan hidup kita. Gitu ya, teman sekalian. Ketika ini sudah tercapai, maka inilah sebagai jadi unsur stabilitas kebahagiaan. Nanti kita lihat ya definisinya apa. Nah ini tadi sudah kita bahas ya. Ini yang terjadi ketika kita nggak paham tentang tadi konsep-konsep hakikat hidup, ini yang terjadi. Gitu ya. Tentang akhirat aja, mungkin teman-teman pernah tahu kisah Raja Qin, Raja Kaisar Cina. Ya, Raja Qin itu dia memandang di akhirat itu ada peperangan, salah, keliru pandang dia. Ya, akibatnya apa? Karena dia punya kekuasaan, disiapkanlah pasukan terakota ya, tanah liat 8.000 kalau tidak salah yang wajahnya tiap beda, dan kemudian disiapkan makam yang besar. Karena dia berpikir di alam kematian itu ada peperangan, gitu ya, maka dia persiapkan itu. Kebayang ya betapa effortnya, betapa banyak korban yang diciptakan untuk sesuatu hal yang salah pandang. Makin besar kuasa seseorang, ya makin buruk akibatnya ketika dia salah pandang. Ya dalam rumah tangga juga sama ya. Kalau seorang ayah imam dalam keluarga, seorang ibu makmum dalam keluarga salah pandang tentang perannya, wah bahaya tuh, ya bisa kacau di rumah. Begitu ya. Maka penting nanti teman-teman sekalian untuk memahami ini, ya world view, cara pandang. Nah, gitu ya. Nah ini sudah kita bahas kemarin, sudah belum ya? Sudah ya. Nah 3 hal ini yang Allah berikan kepada kita di alam ruh. Ya Allah mengenalkan dirinya, gitu ya. Kemudian Allah install fitrah dalam diri kita. Yang ketiga adalah knowledge atau ilmu tadi. Nah ilmu itu kalau dalam bahasa Islam ya, wahyu, gitu ya, yang bersumber dari Kitabullah. Kitabullah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau bicara Kitabullah itu Quran dan Sunnah. Ya dua sisi itu. Nah, 3 inilah yang saya atau yang guru-guru saya sebut dengan unsur stabilitas dalam kehidupan. Ya, ketika ini tidak stabil, maka nanti nggak ketemu tuh jalan hidup, nggak ketemu, ya kebahagiaan juga nggak ketemu, gitu ya. Kita terus nih ya, gitu. Oke. Nah ini untuk stabilitas. Allah, fitrah dan kitabullah, stabilitas. Nanti dalam hidup itu ada unsur dinamika, ya. Unsur dinamika ini bumi, waktu, ya, kondisi itu dinamika, gitu ya. Pendidikan, situasi, waktu, gitu kan, itu adalah kondisi yang tiap orang bisa berbeda, gitu ya, tergantung waktu. Maka dalam memahami Islam juga kita harus paham ini, ada unsur dinamika, ada unsur stabilitas. Ya, kalau di teori atom ada yang namanya dynamic stabilism. Dynamic stabilism ini berlaku untuk semua makhluk ya, baik mikrokosmos maupun makrokosmos. Pada atom, pada semesta berlaku ya. Kalau orang Malaysia nyebutnya pergerakan yang kokoh. Ya. Dia bergerak, tapi bukan dari sini ke sana. Dia bergerak pada tempatnya, tapi dia maksudnya dinamis gitu ya, tapi dia kokoh gitu ya. Nah itu dynamic stabilism. Itu yang seru adalah itu dibahas oleh para ulama sufi terkait ketika membahas zarroh. Zarroh itu atom ya, itu dibahas. Tuh. Ya, kemudian ini jadi panduan kita untuk hidup di zaman krisis seperti ini. Bahwa hidup itu kita harus memahami mana yang stabil, mana hakikat-hakikat yang inti dan mana yang dinamis, mana yang boleh berubah, gitu ya. Termasuk dalam menerapkan syariah, ya, dalam menerapkan sirah, gitu ya. Dalam sirah juga sama ya. Kalau kita mau menerapkan sirah Rasulullah SAW pada saat ini, ada sirah yang sifatnya stabil, ya, disebut dengan sawabit, ya, hukum tetap. Ada sifatnya mutaghayyirat yang berubah. Nah, kalau salah terap jadi kacau nanti ya. Yang stabil jadi tetap, yang tetap jadi stabil gitu, jadi kacau. Atau sebaliknya, karena dia nggak bisa membedakan mana yang stabil, mana yang dinamis dalam membaca sirah, kemudian dia frustasi ya. Nah, ketika dia frustasi, dia kembali ke masa lalu, nggak kembali lagi gitu ya, lupa menjalankan perannya pada zaman ini gitu. Atau sebaliknya, karena dia frustasi, dia loncat ke masa depan. Ya, kapan kiamat datang ya? Saya siap untuk jadi bagian dari pasukannya akhir zaman. Tapi dia sendiri pada zaman ini tidak melakukan apa-apa gitu ya, tidak menjalankan perannya. Kan banyak terjadi hari ini kan. Atau dia menerapkan hari ini tapi hantam kromo gitu ya. Nah ini juga nanti menjadi penyebab tidak bahagia dalam kehidupan gitu ya, dalam hal menerapkan sirah. Jadi Allah memberikan ini supaya kita dalam hidup ini bahagia gitu ya. Dalam hidup ini kita bisa menjalankan peran peradaban kita yang mana kita bahas itu ya, the mission of life kita dengan sebaik-baiknya. Maka Allah berikan unsur ini. Oke. Nah ini definisi bahagia ya menurut Profesor Dr. Noke Alatas. Dia seorang sufi, teman-teman nanti kalau ingin baca bukunya gitu ya. Beliau ini dikenal sebagai pemikir abad kini dan buku-bukunya direkomendasi oleh
tokoh-tokoh seperti Syekh Hamzah Yusuf ya. Syekh Hamzah Yusuf merekomendasi buku beliau, judulnya Islam and Secularism. Ya, buku itu terbit tahun 78 gitu ya. Itu awalnya disampaikan dalam bentuk kuliah-kuliah begitu. Lalu kemudian itu dibukukan gitu ya, jadi risalah untuk kaum muslimin, kemudian dibukukan lagi jadi buku Islam and Secularism. Itu buku itu sangat fenomenal pada hari ini ya, banyak dikaji orang, dan karena dia membahas tentang bahwa Islam ini sekarang sedang terpuruk peradabannya. Ya, banyak buku membahas itu, tapi berhenti pada Islam ini sedang bodoh, ya, tapi tidak menggali lebih dalam lagi gitu ya. Kalau Profesor Kawas menggali lebih dalam lagi. Ya, jadi penyebab umat Islam ini terbelakang katanya karena confusing in knowledge, ya, karena kebingungan ilmu, gitu ya, karena nggak paham tentang hakikat kehidupan. Tadi ya, hakikat agama, hakikat kebahagiaan, hakikat itu kacau itu, begitu ya. Nah, maka kemudian dia mengatakan kalau karena bingung ilmu itu ada the loss of adab. Akhirnya buku yang tipis itu jadi kajian yang luas begitu ya, dan berkembang jadi kalau yang buku yang tebalnya itu namanya Prolegomena. Itu saya banyak belajar itu, dan saya melihat bahwa saya sepakat ya bahwa kelemahan umat Islam hari ini adalah kelemahan dalam cara pandang, gitu ya. Kalau ilmu jago-jago lah, tapi cara pandang nih yang jadi masalah, gitu ya. Jadi bukan masalah kurang ilmu, tapi keliru ilmu, gitu ya. Kayak misalnya gini, zaman gemilang Islam zaman apa sih, gitu ya. Kebanyakan kita gemilang Islam tuh ya Cordova, gitu ya. Terus kemudian Andalusia, begitu kan. Terus zaman Al-Fatih misalnya gitu ya, lebih kepada infrastruktur ya, science bukan gitu ya. Padahal sebenarnya yang disebut generasi gemilang dalam Islam ya generasi sahabat Nabi ya, dan para tabiin, kan itu kata Rasulullah itulah generasi terbaik begitu. Ya, itu harus digali itu. Kenapa Rasulullah mengatakan ini generasi terbaik gitu ya. Jadi peradaban Islam itu bukan diukur dari kehebatan teknologi, itu efek saja gitu ya. Kemakmuran itu efek saja, efek dari bagaimana ada sekumpulan orang ya yang membangun peradaban tapi dengan cara pandang yang benar. Nah, itu sustain tuh. Nanti kita akan bahas. Oke, ini definisi bahagia. Ya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kebahagiaan abadi dalam hidup ya, the real happiness dia nyebutnya, mengacu bukan pada entitas fisik pada diri manusia. Tidak juga pada jiwa binatang. Jadi dinyebutnya animal soul gitu ya, syahwat. Dan tubuh manusia. Jadi bukan sekedar kenikmatan fisik gitu, juga bukan kepuasan pikiran. Ya, ada orang yang puas pikiran ya karena banyak terisi ilmu jadi puas pikirannya, atau perasaan yang mengalami terminate ya, kondisi akhir. Tapi juga katanya bukan kesenangan atau juga bukan hiburan gitu ya, kata beliau. Tapi kebahagiaan hakiki itu adalah adanya kepastian ya, ada hubungannya dengan atau ada merujuk kepada sebuah kondisi kepastian atau keyakinan tentang kebenaran tertinggi, gitu ya. Jadi kalau kita sampai pada titik itu, ya sebuah titik kesadaran, titik keyakinan pada sebuah kebenaran tertinggi, gitu ya. Lalu kemudian ada pemenuhan tindakan sesuai dengan kepastian itu. Nah, jadi dua hal ya. Pertama, meyakini suatu kebenaran tertinggi. Yang kedua ada tindakan untuk memenuhi keyakinan itu. Ya, jadi tadi ada unsur stabilitas, tadi ya, meyakini sebuah kebenaran tertinggi. Dan kemudian ada pemenuhan tindakan, ya, nah itu bahagia tuh, gitu ya. Ini bahasanya bahasa filsafat ya. Dan kepastian adalah keadaan kesadaran alami, fitrah gitu ya, terhadap apa yang permanen dalam diri manusia, fitrahnya, gitu ya, dan dirasakan oleh organ kesadaran spiritual disebut dengan hati, qalb, gitu ya. Jadi hati kita merasakan tuh kalau kita berada pada situasi yang memang pasti gitu ya. Nah, maka nanti penting untuk tazkiyatun nafs, agar jangan salah menerjemahkan suasana hati kita, gitu ya. Karena kalau hati salah lagi, jadi masalah juga, gitu ya. Nah, hati ini nanti sangat tergantung dengan apa? Dengan cara berpikir kan, gitu ya. Apa yang masuk di kepala kita itu akan diterima oleh akal. Nanti akal ini kemudian akan memfilter kan, akan memfilter mana yang menjadi ketika akal memfilter ini, akal itu merujuk pada cara pandang dia, lalu masuk ke hati. Ya, hati memproses, ya, kemudian menjadi keyakinan. Dari keyakinan lalu menjadi sebuah tindakan, gitu kan. Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan sampai orang masuk neraka itu nggak langsung tiba-tiba masuk neraka, diawali dari lintasan pikiran, hot ya. Kalau lintasan pikiran ini menguat, ya, dia akan turun ke wilayah hati menjadi keyakinan, gitu ya. Kalau keyakinan terus dibiarkan, maka dia akan turun ke wilayah perilaku menjadi perbuatan. Perbuatan yang terus-menerus disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan dalam waktu yang panjang disebut dengan karakter, gitu ya. Karakter secara kolektif disebut dengan culture atau budaya.
Jadi ketika terjadi hustle culture, budaya yang rusak gitu ya, itu diakibatkan karena ada karakter dominan dalam sebuah masyarakat yang rusak gitu. Nah, karakter itu dilahirkan apa? Karena ada perbuatan yang terus-menerus yang berangkat dari keyakinan yang salah ya, dan keyakinan yang salah ini berangkat dari cara berpikir yang salah gitu ya. Maka orang bahagia itu adalah orang yang memiliki keyakinan kepada sebuah kebenaran tertinggi. Ya, nanti kita akan bahas tuh. Bagaimana tahunya ini kebenaran yang tertinggi atau bukan? Ya, maka tadi perlu ilmu gitu ya, perlu kita untuk world view, perlu untuk tazkiyatun nafs gitu ya. Nah ini saya coba uraikan ya tazkiyatun nafs yang paling mudah dari para ulama. Ada 5M tazkiyatun nafs itu. Ya, ini terkait juga nanti balik lagi ke definisi tadi ya. Sudah pernah dibahas kemarin ya. Pertama adalah muahadah. Ya, muahadah ini menyadari ya, mengingat kembali untuk apa kita diciptakan gitu ya. Lalu kemudian menyadari kembali fitrah-fitrah dalam diri kita. Fitrah ini kan kadar-kadar. Ya, bahkan ada yang mengatakan fitrah ini adalah kadar-kadar yang kita nggak sadar kalau itu kebaikan kita tuh ada di sana. Ya, kalau Arumi mengatakan kamu tidak perlu mencari cinta di luar sana. Cinta itu sudah ada dalam dirimu katanya. Tugas kamu hanyalah merobohkan semua bangunan yang kamu bangun untuk menghalangi cintamu ya kepada kebenaran itu. Jadi semua dalam diri kita sebenarnya kan. Tapi tadi ya unsur stabilitas 3, fitrah manusia yang menjadi menjadi bekal dalam diri ya, itu kebenaran, itu cahaya. Yang kedua adalah Allah sebagai yang menunjuki gitu ya. Ya maka nanti penting untuk mendekat terus menerus kepada Allah dan meminta terus kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga adalah ilmu tadi ya. Karena ilmu ini akan mempengaruhi cara orang bertindak begitu. Nah, ini jadi 3 hal ini kita kenang gitu ya. Termasuk tadi ya, untuk apa kita dihadirkan di dunia gitu ya. Untuk apa kita dihadirkan di dunia, untuk beribadah kepadanya semata. Nah, ini sebagai cara untuk membersihkan hati kita gitu ya. Jadi kalau dengan demikian kita perlu melakukan tazkiyatun nafs tadi agar kita bisa tadi membedakan ini mana kepastian yang semu, mana kepastian yang hakiki begitu ya. Gitu. Oke. Terus yang kedua adalah muraqabah ya, banyak mendekat pada Allah agar berikan qalan sadida ya, ucapan yang berat. Maka di awal-awal dakwah Rasulullah kan orang Rasul melakukan sholat malam gitu kan. Ya qiyamul lail dan seterusnya itu di awal-awal masa Islam itu sebuah kewajiban itu ya. Dari ayat-ayat di Makkiyah itu di awal-awal dakwah itu ya, itu banyak menggambarkan Rasulullah itu sering sholat malam gitu. Oke. Muraqabah ini agar kita dibantu untuk menemukan takdir peran peradaban kita ya minta kepada Tuhan tadi kan farabukum a'lamu biman wada sabila, Rabbul yang paling tahu siapa yang paling benar jalannya gitu ya. Caranya gimana gitu ya. Nah, kalau kita bahas fitrah based life gitu ya, kemarin udah dibahas barangkali. Ketika bahas fitrah based life itu titik kritis orang menemukan misi hidup itu antara usia 15 dan 40. Ya, itu surat Al-Ahqaf itu surat 46 ayat 15. Satu-satunya surat di Al-Qur'an, satu-satunya ayat di Al-Qur'an yang bicara tentang usia pemuda. Jadi Ibnu Qayyim Jauziyah menyebutnya usia pemuda itu antara 15 sampai 40. Nah, itu di surat Al-Ahqaf itu, surat 46 ayat 15 itu diawali dengan hatta balagu asyuddahu, ketika sampai masa dewasa, wa balagu arba'ina sanah, dan sampai masa 40 tahun, 15-40. Jadi teman-teman di terang Jakarta dan di daerah yang sekarang menjelang 40, 30, 40 ini mulai umur-umur galau nih kan, umur galau. Ya, galau kenapa? Karena tidak menemukan makna hidup gitu, ya kan? Tidak menemukan misi hidup. Ya, jadi galau ini hal yang wajar gitu ya, harus diterima sebagai sebuah kewajaran. Allah sedang bicara sama kita. Sampai kapan akhi? Sampai kapan antum cuma cari makan? Sampai kapan antum hidup cuman berpacu nggak kemana-mana begitu ya? Antum mungkin sibuk dakwah, antum mungkin sibuk dalam kegiatan yang baik. Tapi apa makna dalam perjuangan antum itu gitu ya? Apakah itu jalan menuju Tuhanmu atau bukan? Atau cuma euforia misalnya gitu ya? Karena banyak juga aktivis dakwah yang terjerembab gitu ya, karena dia bergerak di bidang dakwah tapi nggak tahu apa yang diperjuangkan spesifik. Itu kemarin kita bahas sebagai the mission of life gitu ya. Nah ini antara 15-40 nih masa-masa galau. Maka kita diminta resepnya itu adalah apa? Doa. Ya Allah, pertama kita minta berdoa kepadanya. Robbi auzi'ni. Ya Allah, ini doanya harus doa. Kalau Ustadz Zaidul Akbar bilang doa dengan segala pinta. Saya ketemu beliau kemarin ngobrol-ngobrol ya. Jadi sebutkan semuanya biar Allah tuh merilis katanya.
gitu ya. Pokoknya segala pinta lah gitu ya, dengan segala pinta. Jadi Robi auzi'ni, ya Allah bimbinglah aku, ana asykura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku mampu bersyukur kepada nikmat yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Ya, nikmat berupa kompetensi, potensi, ya, warisan, bisnis, keluarga, ya, istri yang baik, anak yang baik, syukuri semua. Yang kedua, wa asykura ni'mataka allati an'amta alayya wa an'amta walidayya. Semua nikmat yang diberikan sama orang tua kita. Ya syukuri gitu. Ya, kalau ada ganjalan sama orang tua, selesaikan buru-buru. Ya kan, ini kan resources ya, resources. Orang tua kita nggak semuanya buruk toh, ada baiknya dan banyak baiknya malah. Nah ini bagaimana kita menjadikan ini sebagai jalan kita begitu ya, untuk untuk banyak bersyukur. Tapi kedua syukur ini, syukur pada diri dan syukur pada predesesor ya, orang-orang sebelum kita, orang tua kita termasuk leluhur, itu agar apa? Wan amilan solihan tardohu. Agar itu semua bisa digunakan untuk wa'an amilan solihan tardohu. Agar digunakan untuk amal soleh yang Allah ridhoi, gitu ya. Amal soleh yang Allah ridhoi ini kalau kita kaji lebih dalam gitu ya, saya baca di kajian-kajian tasawuf tentunya, kajian sufi, amal soleh yang Allah ridhoi ini adalah amal soleh yang memang spesifik yang untuk menjadi tugas kita di dunia, itu amal soleh yang Allah ridhoi. Wan amilan solihan tardohu. Ya karena ternyata di surat Fatir ya, surat Fatir itu surat Fatir ayat 30, kalau nggak salah 37 ya, atau 47 itu penghuni neraka berteriak gitu. Ya ternyata ada amal soleh yang Allah nggak ridho gitu ya, amal soleh yang salah. Kok salah kenapa? Itu ada doa, ada ayatnya tuh. Jadi penghuni neraka itu ya starihuna fi, mereka berteriak dalam neraka terus berdoa, Rabbana akhrijna. Ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka gitu. Ya, niscaya kami akan melakukan wa ana milan solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Kami akan melakukan amal soleh yang bukan yang dulu kami kerjakan. Itu disebut spesifik amal soleh yang bukan dulu kami, yang kami akan melakukan amal soleh, bukan amal soleh yang bukan seperti amal soleh yang dulu kami kerjakan gitu. Wan amalan solehan nakmal gitu ya, kunna nakmal yang bukan dulu kami kerjakan. Jadi ya dulu melakukan amal soleh gitu ya, tapi bukan itu yang merupakan panggilan hidupnya, bukan itu tugas spesifiknya di dunia, bukan itu perannya gitu ya. Nah itu luar biasa itu ini. Dan itu Allah menjawab ya di surat Fatir itu, tidak bisa kata Allah ya. Bukankah kamu sudah kami berikan waktu yang cukup? Gitu. Nah para mufasir mengatakan waktu yang cukup itu 40 tahun. Nah jadi kalau teman-teman sekalian sekarang antara 15-40 atau makin lama makin galau, atau 20-40 atau 30-40, makin mepet ke 40 nih makin kenceng galaunya gitu ya. Nah ini hati-hati ya, ini bukan galau pengen kawin lagi gitu ya, bukan galau. Ini galau karena alamiah ya, ada hak-hak fitrah kita yang minta diberikan jalan, gitu ya. Mari temukan makna kita. Ya, maka kalau di luar itu disebut the meaning of life ya, atau the mindfulness gitu. Sebenarnya kalau dalam Islam, apa tugas kita di dunia itu apa sih gitu ya? Dalam rangka nanti mewujudkan kita sebagai hamba Allah. Ini kalau udah ketemu ini ya Masya Allah gitu ya. Ini unsur yang tadi disebut dengan happiness. Ada sebuah keyakinan ya, kepastian pada sebuah keyakinan atau kepastian atau keyakinan pada sebuah kebenaran tertinggi. Nah, kebenaran tertinggi itu diantaranya adalah tadi ya, menemukan panggilan hidup. Ya, menemukan puncak dari hak fitrah kita itu. Oke ya. Oke, terus yang ke doa berikutnya, ini menarik ayat ini ya. Doa berikutnya ternyata bicara tentang keturunan. Ya, wa aslihli fi zuriyati. Jadi memang antara rentang 15-40 itu tema besarnya itu cuma 4 itu. Syukur pada diri, syukur pada orang tua gitu ya, menemukan panggilan hidup, dan kemudian bersiap untuk didik anak dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, ini sebenarnya 4 tema antara 15 sampai 40 itu. Nah, kalau 4 topik ini bisa selesai gitu ya, nah itu kita tercapai apa yang disebut dengan tadi ya, the real happiness, ya, kebahagiaan karena menemukan makna, menemukan meaning dalam hidup. Nah, gitu ya. Nah, ini maka perlu tazkiyatun nafs. Berikutnya adalah muhasabah dan muaqabah. Nah, ini bagaimana kita men-tracking hidup kita. Ini sebenarnya bagian dari syukur tadi ya. Bagaimana men-tracking hidup kita selama ini, mana yang kalau misalnya paling sederhana gini deh, 24 jam dalam sehari itu mana yang hidup kita yang berkah, mana yang nggak berkah. Mana yang Allah oriented gitu ya, Allah centric, mana yang egocentric dalam 24 jam sehari misalnya begitu ya. Itu mempengaruhi nanti. Atau kalau kita tracking misalnya hidup kita 5 tahun terakhir ini ya.
apa yang sudah kita lakukan ini sebenarnya for Allah atau cuma sekedar untuk syahwat gitu ya? Coba dicek, gitu ya. Nah itu nanti terasa dalam jiwa kita itu, ya. Nah, ini muhasabah. Yang kedua muhaqabah. Muhaqabah ini menemukan ya dari tracking tadi kan menemukan apa sih polanya. Yang kedua kita menemukan mana sih obstacle-nya, mana sih penghalangnya. Ya, nah ini penghalang ini mesti segera diselesaikan. Ini bisa dosa-dosa ya, riba, dosa sama orang tua itu segera dihilangkan. Termasuk juga lalai ya, kan goflah itu lalai. Itu pusaran kerusakan tuh di dua hal itu kalau dalam Islam. Pertama goflah, yang kedua itu tatabiyah hawa. Goflah itu lalai, tatabiyah hawa itu mengikuti hawa nafsu. Maka Allah di surat Kahfi kalau tidak salah gitu ya. Janganlah kamu ikuti wala tatabi'a, janganlah kamu ikuti orang yang agfalna, yang lalai dari ingat kami, maka kami akan lalaikan mereka, gitu ya. Dan jangan kamu ikuti orang-orang yang tatabi'a hawahu, yang mengikuti hawa nafsunya, gitu ya. Terus Allah di potongan akhirnya mengatakan wakana amruhu furuto, maka menjadi berantakanlah hidupnya. Wakana amruhu furuto, berantakanlah hidupnya. Jadi pusaran dari kedua kerusakan itu, ya, dari lawan dari tadi stabil dan dinamis, lawannya adalah goflah dan lalai, gitu ya. Nah, lalai inilah yang kemudian membuat orang jadi tersimpangkan dari hidupnya dan jelas hakikatnya nggak dapat ya, kemudian tidak bahagia. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah jalan-jalan di kebunnya gitu kan, kemudian tertinggal sholat berjamaah. Bukan nggak sholat berjamaah, ketinggalan berjamaah gara-gara asik lihat kebunnya. Itu kebunnya diinfakkan gitu. Ya gitu ya. Ini mungkin kita kalau kita jadi Umar berat nirunya ya gitu ya. Sebenarnya hikmahnya apa? Hal-hal yang menghalangi perjalanan kita menuju Allah singkirkan gitu ya. Kebencian, dendam dan seterusnya gitu ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kenapa sih dalam Islam itu kayak sederhana kok dilarang ya gibah. Nah, orang senang banget gosip hari ini kan, gibah, namimah, hasad gitu ya. Itu kenapa? Kita jadi nggak fokus, sepakat nggak? Kita jadi nggak fokus, dan karena kita nggak fokus itulah maka kita terhalang dari the real happiness kita, gitu kan? Sekarang misalnya gini, kita tahu ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah menuju Allah, dan tugas kita adalah menemukan jalan menuju Allah, gitu kan? Maka kita minta 17 kali dalam sehari minimal ihdinas syiratal mustaqim, gitu kan? Dan Allah melatih kita dengan 5 panggilan rukun Islam kan? Gitu ya. Ada panggilan 5 kali sehari namanya sholat, gitu ya. Ada panggilan setahun sekali namanya Ramadan, ada panggilan seumur hidup sekali namanya haji, ada panggilan periode sekali namanya zakat, gitu kan. Nah, semua panggilan-panggilannya sebenarnya latihan, gitu kan, tadribat, gitu ya. Tadribat agar kita tidak lalai menemukan jalan hidup ini. Nah, oleh karena itu orang-orang yang fokus menemukan jalan hidup ini, bagi dia nggak penting tuh ya. Sebentar ada tamu. Bagi dia nggak penting tuh ya. Melakukan gibah, namimah, hasad dan seterusnya, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, berikutnya, nah ini mungkin udah mulai nguap nih, mujahadah dan hijrah, gitu ya. Nah ini sungguh-sungguh berikutnya, gitu ya. Jadi hidup kita itu tentang ini, gitu teman sekalian, gitu ya. Banyak orang mau berjihad untuk sesuatu yang bukan jalannya, gitu ya, dan kita sudah dipandu oleh Allah. Oke, saya cepetin aja. Maka balik lagi ke sini, maka unsur stabilitas itu adalah Allah, ya. Selalu orientasi ke Allah, berbuat untuk Allah itu. Jadi Allah sentrik bukan egosentrik. Yang bikin hari ini orang kacau karena egosentrik kan. Semua pengen ngatur sendiri gitu ya. Apalagi era posmo nih. Semua nggak ada kebenaran mutlak, semua progresif gitu ya. Akibatnya apa? Ya kita semua kita sendiri gitu ya. Maka kita begitu stres ya kita ngatasi sendiri stresnya gitu. Makanya yang booming di era posmo ini apa? Entertainment kan, ya, untuk ngobatin orang stres tuh ya. Makanya pelawak-pelawak jadi kaya raya begitu karena memang banyak orang stres gitu. Sebentar ya. Siap Ustaz, mangga Ustaz. Oh ya silakan. Mohon maaf orang Sunda. Ya alhamdulillah teman-teman. Ini saya udah mulai ngebul. Oke, mohon maaf ada tamu. Kita di ruang tamu. Siap, Oke ya, kita teruskan. Nah ini jadi misi hidup kita dari sini berangkatnya. Ya, gitu. Saya akan gambarkan. Nah ini tampilan. Teman-teman sekalian yang baik, ini saya buat gambar ini. Sebenarnya ini jadi kurikulum kita ya. Gitu. Jadi rumah tangga, saya gambar rumah tangga ini baik kita sebelum menikah maupun sudah menikah. Saya gambar jadi 4 lantai ini. Ya, 4 lantai. Tangga kan ke atas gitu ya, dan ada atapnya. Landasannya apa? Landasan untuk hidup sakinah, mawadah, warohmah gitu ya. Kalau di puncak rumah tangga itu. Sakinah itu kan artinya sakinah, sukun kan,
achievable gitu, tercapai gitu ya, ketenangan itu, ya, kesatuan itu tercapai. Nah itu awalnya dari 4 tadi, foundationnya adalah 3 tadi, ya, mohon maaf 3 ya, Allah, fitrah dan ilmu, sepakat ya. Nah 3 inilah yang menjadi unsur stabilitas dalam kita hidup ataupun kita berumah tangga. Orientasinya Allah, kemudian kadar-kadar fitrah dalam kita, termasuk nanti fitrah ayah, fitrah ibu ya, itu penting tuh. Ya saya banyak menemukan hari ini, mohon maaf ya para ayah gitu ya, para ayah hari ini banyak meninggalkan perannya, gitu ya, banyak meninggalkan perannya sehingga akhirnya istri banyak mengambil peran ayah. Di beberapa kasus keluarga hampir berpisah itu karena karena pendapatan istri lebih stabil gitu ya, kemudian suami nggak stabil, akhirnya suami banyak mengandalkan istri. Dan istri mungkin tidak merasa dirugikan karena dia nolong suaminya kan, ya kan. Ya, di awal pernikahan ini nggak terasa, tahun ke-10 belum terasa. Akibatnya apa? Akhirnya suaminya ini jadi jadi nggak tangguh begitu ya. Jadi saya ingat film Osin gitu, yang Osin bekerja, atau film Osin ya, film anak kecil di Jepang yang ketika besar itu kan menikah. Akhirnya suaminya ini judi, minum, si Osin ini kerja keras. Akhirnya sama Osin ini kalau saya biarkan suami saya nggak benar, akhirnya dia nggak mau kerja si Osin ini. Ya, akhirnya suaminya itu terpaksa bekerja dan akhirnya jadi membaik begitu. Nah ini saya banyak menemukan itu. Jadi istrinya membantu suaminya, tapi karena suaminya tidak menjalankan perannya gitu ya, akibatnya kemudian dia jadi kehilangan identitas dirinya, kehilangan fitrahnya, kemudian jadi ngawur tuh. Ya, akhirnya tahun ke-15 selingkuh, ya tahun ke-20 itu saya nggak 1-2 ya, sering saya menemukan pasangan-pasangan begini. Karena apa? Saya melihat ada hierarki, ada adab ya, adab suami istri yang nggak dijalankan gitu kan, karena nggak tahu ilmunya gitu ya. Ya, jadi mau menolong orang pun harus ada ilmunya, karena kalau nggak nolong orang nggak pakai ilmu, jadi tidak beradab tuh, gitu kan. Harus ada ilmunya, gitu. Kalau saya tanya dengan seorang ustadz, bedanya apa sih akhlak, etika, akhlak sama adab, bedanya apa? Kalau etika itu norma, ya. Kita nolong orang karena memang harus nolong, itu norma-norma, itu etika. Oke ya, fitrah juga sebenarnya bicara basic ya. Nolong orang itu kan fitrah juga ya. Nah, ini kalau nolong orang karena etika, karena norma, itu namanya etika. Tapi kalau nolong orang itu karena suatu yang internalisasi dalam diri kita, jadi sudah otomatis itu namanya akhlak. Gitu ya. Maka Imam Ghazali mengatakan akhlak itu huwa kullu fi'lin yasduru minan nasi bigorin tafakirin sabik. Perbuatan dilakukan tanpa proses berpikir, eksekusi dia. Nah, yang ketiga adalah adab. Nah, adab itu adalah gini, kalau kita nolong orang, tapi yang kita tolong itu tersinggung, berarti kita biadab, tidak beradab gitu ya. Gitu. Jadi adab ini di atas satu level, di atas akhlak gitu ya. Karena adab ini bicara hierarki ya, bicara martabat, bicara derajat gitu ya. Ada hal yang kalau kita tolong nanti banyak mudaratnya, itu kita harus pikirkan gitu ya. Jadi nggak sekedar menolong misalnya. Nah, itu adab. Nah, oleh karena itu tadi ya kasus yang suami yang istrinya bekerja menolong suaminya, akhirnya suami jadi nggak tangguh, akhirnya jadi berkhianat. Itu karena sebenarnya salah istrinya gitu ya, dan salah dua-duanya. Karena tidak memberikan otoritas pada suaminya untuk jadi suami begitu ya, untuk jadi imam. Ya, maksudnya membantu tapi sebenarnya menjerumuskan gitu. Oke ya. Nah, itu ada. Nah, dalam era posmo itu kan dihilangkan ya, hierarki di rumah itu dihilangkan. Maka terjadilah yang disebut dengan ketidakbahagiaan itu, ya. Oke. Nah, kalau 3 hal ini, Allah, fitrah, dan ilmu, ini unsur stabilitas yang kita bahas ya. Nah, ini harus kita kita temukan ya, metode-metodenya, caranya, bagaimana biar 3 unsur cahaya ini biar terus bercahaya dan makin melebar cahayanya. Gitu ya. Maka kita perlu manajemen waktu, manajemen fokus, energi gitu ya, mengurangi energi, dan termasuk disiplin dalam soul, mind, and physical. Nah, nanti kita bahas kapan ya. Ini disebut dengan unsur pepilihan. Jadi choice itu dalam Islam disebut dengan khiyaroh. Khiyaroh itu pilihan. Jadi manusia itu membedakan manusia dengan hewan adalah punya khiyaroh. Khiyaroh itu pilihan atau ikhtiar kalau dalam kita disebut ikhtiar. Nah, ikhtiar itu dari kata khair. Khair artinya baik ya. Maka kalau kita memilih, pilihlah yang baik gitu ya. Maka tadi harus jelas fondasinya. Oke, nah ini quality nanti, menentukan quality. Karena fitrah ini kalau nggak tumbuh, fitrah ilmu Allah ini kalau nggak dikelola, di manage ya, dia nggak tumbuh. Maka tadi ya, bahagia itu apa? Keyakinan pada pada kebenaran tertinggi dan tindakan untuk memenuhi keyakinan itu. Jadi harus ada tindakan. Gitu ya, ada unsur dinamika atau kualitinya gitu ya. Sehingga Sehingga tercapailah apa yang disebut sebagai fitrah lifestyle ya, atau 8 dimensi fitrah itu. Ya, kehidupan yang seimbang dalam spiritual, dalam profesional, dalam intelektual, dalam family,
dalam sosial, dalam harmoni ya, dalam keseimbangan gitu ya. Terus berikutnya dalam kesehatan. Nah ini harus seimbang. Ini fitrah semua nih gitu ya. Ini yang kalau dibahas di Fitrah Based Life, ini 8 dimensi fitrah yang nanti mungkin seri berikutnya ya kita bahas hayatun thayyibah ya, bagaimana 8 fitrah ini kita seimbangkan ya. Kalau di barat sebut life balance ya, life balance. Nah, ini juga menentukan good life atau hayatun thayyibah ya, hidup yang baik. Nah, ketika ini nggak seimbang gitu ya, itu terjadi kehidupan yang tidak good life ya, tidak good life ya, dalam keluarga maupun dalam personal gitu ya. Nah, bayangkan hari ini banyak keluarga, banyak ayah terutama atau koam gitu ya, itu 5 hari seminggu buat bisnis kan, ya buat ini nih professional life atau business life. Ini satu dimensi hidup digunakan untuk 5 hari dalam 7 hari gitu ya. Sementara weekend ditumpuk semua di weekend, dakwah di situ, family di situ, sosial di situ, akhirnya apa? Terjadi disebut dengan unbalance. Nah, unbalance ini kalau bahasa Islamnya itu disebut zolim atau fasad. Jadi fasad itu orang yang memutus keseimbangan, itu fasad ya, atau berbuat kerusakan. Gitu ya. Jadi bahasa-bahasa Islam itu kalau dikontekskan dengan kehidupan itu luar biasa sebenarnya, sebuah makna yang dalam. Oke. Nah, kalau bisa 8 ini seimbang, maka tercapailah 8 peran. Nah, kemarin kita bahas ya, the mission of life itu terdiri dari change maker, apa yang mau kita ubah dari masyarakat. Gitu ya. Jadi kebahagiaan itu diukur dari bukan buat apa yang membuat diri kita, tapi yang mau kita ubah untuk orang lain. Yang kedua, apa solusinya yang mau kita berikan untuk umat. Maka yang mengatakan jangan pernah berpikir cari uang, tapi berpikirlah cari solusi untuk umat, gitu kan? Makin tajam solusinya, makin besar manfaatnya, maka semua keberkahan akan datang, gitu kan? Maka konsepnya ini sebenarnya impact ya, bagaimana memberikan impact pada masyarakat, ya, pada umat, bukan bagaimana untuk diri kita, bukan egosentrik tapi theosentrik gitu. Berikutnya innovation maker. Jadi intellectual life kita, ya, ruang kita untuk belajar itu bukan sekedar learning for learning, ya, tapi learning for being. Ya, belajar itu untuk menjadi. Ya, menjadi maksudnya apa? Menjadi dalam menjalankan peran hidup kita. Oke, nah ini kemudian regression maker. Nah, termasuk tadi punya anak itu bukan sekedar anak, kalau Ustaz Budi Asari nyebutnya anak ideologis ya. Kalau dalam konsep fitrah disebut regeneration maker. Jadi kita dengan anak kita bukan sekedar anak ideologis semata, tapi anak yang bisa melanjutkan perjuangan kita. Ya, maka ada konsep regeneration maker. Jadi parenting itu bukan sekedar parenting, tapi regeneration parenting misalnya gitu ya. Karena anak-anak kita bukan sekedar anak-anak yang kita besarkan, kita sarjanakan, jadi soleh, bukan. Tapi anak-anak itu bagaimana melanjutkan perjuangan kita. Gitu kan? Agar bisa terus mengalir pahalanya. Katanya orang yang paling bahagia apa sih? Orang yang matanya tertutup, mati, tapi pahalanya mengalir. Gitu kan? Nah, agar pahala mengalir apa? Ya, terapkan ini, gitu ya. Itu orang bahagia tuh, mata tertutup tapi amalnya terus mengalir. Nah, gitu ya. Jadi di Quran itu bahkan anak itu dengan orang tuanya disambungkan dengan keimanan, bukan dengan karir, bukan dengan bisnis, tapi dengan keimanan. Ya, waladina amanu wa tabatum dzurriyyatahum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak dan keturunannya dalam keimanan, kami akan sambungkan kata Allah. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari amalnya. Gitu ya, karena saking besarnya pahala itu. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah community maker. Ya, bagaimana dia membuat komunitas kayak terang ini. Terang ini bukan sekedar komunitas ya, dia harus menjadi komunitas yang mendukung perjuangan, ya, bukan sekedar tempat kumpul, sosialita gitu ya. Nah, maka para pendiri terang ini misinya apa gitu ya? Nah, misi perjuangannya apa sehingga membuat komunitas ini. Terus spesifik. Oke, berikutnya aesthetic maker ya. Bagaimana solusi kita di umat itu dia harmoni, ya, tidak hantam kromo, ya, ramah manusia, ramah alam gitu ya. Tidak menghantam budaya yang ada tapi memuliakan dan seterusnya. Oke ya, health maker. Nah, juga bagaimana membentuk kesehatan baik pribadi maupun lingkungan. Nah, teman-teman sekalian, ketika peran-peran ini tercapai gitu ya, maka itu disebut dengan the happiness, ya, kebahagiaan hakiki. Gitu ya. Ini makanya kalau kita baca surat Al-Fajr ya, surat Al-Fajr di pertengahan itu di Allah setelah bercerita tentang apa ke Firaun, tentang kaum Samud gitu dan seterusnya gitu ya, tentang orang-orang hebat yang bikin heboh gitu ya dengan ilmunya, dengan infrastrukturnya. Kemudian Allah ingatkan kita, ya, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya, ada orang katanya yang diberikan status rezeki yang melimpah, ya, kemuliaan, lalu mengatakan Robbi akroman, Robku memuliakanku. Ada orang yang Allah sempitkan rezekinya,
Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu wabtalahu faqadar ahli rizqahu, dan kami sempitkan rizkinya, lalu mengatakan Robbi ahanan, Robku menghinakanku. Jadi dia yang satu GR, yang satu merasa buruk sangka dengan Tuhan. Lalu kata Allah, nggak gitu ceritanya gitu ya. Ukuran mulia dan hina itu bukan dari banyaknya rizki atau kurangnya rizki. Kala bala tukrimunal yatim, tapi memuliakan anak yatim. Watahaduna ala ta'amil miskin. Watakuluna turotha akla lama. Terus begitu ya. Itu tentang membuat manfaat ya, bagi umat. Nanti di ujungnya apa? Di ujungnya kemudian Allah mengatakan, ya ayyunasul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Nah, mutmainah ini juga sebagian ulama mengatakan ini ciri dari happiness, ya, jiwa yang tenang, mutmainah, itminan. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Rabbmu dengan keridoan Rabbmu. Fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ketika itu semua tercapai, maka Allah mengatakan fadkhuli fi ibadi. Ya, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan kita membuktikannya bahwa kita layak disebut hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Jadi surga itu apa? Efek, ya, efek daripada tadi ridho dan paradise itu efek daripada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya teman sekalian. Nah, ini happiness itu puncak dari ini yang kita capai dalam hidup kita. Tentunya ini perlu proses tadi ya. Perlu pertama ini luruskan dulu kita apa sih unsur stabilitas. Yang kedua kita harus berjuang untuk unsur kualitasnya nih ya, unsur dinamikanya. Lalu kemudian kita menjaga keseimbangan dari setiap dimensi-dimensi hidup kita selaras dengan fitrah, dipadu dengan kitabullah, sehingga diharapkan mencapai peran-peran terbaik ini. Nah, ketika peran ini tercapai, ya disebut dengan happiness. Nah, teman-teman sekalian, saya juga sedang berjuang ini. Ya, ada beberapa hal yang sudah saya perjuangkan, ada beberapa hal yang masih saya terus perjuangkan, begitu ya. Insya Allah ini apa ya? Karena kalau sudah sampai titik ini, sudah istilahnya menemukan makomnya, gitu ya, menemukan hakikatnya, gitu ya. Umur saya sekarang 51 tahun, gitu ya. Maka saya berharap kalau Allah berikan saya umur sama kayak Rasulullah 63, jadi saya tinggal satu etapa lagi nih, gitu ya. Maka orang-orang yang sudah menemukan misi hidupnya itu sepertiga akhir hidupnya adalah pacuan amal menuju surganya. Sama kayak Rasulullah SAW ya, umur 40 kan diangkat jadi nabi kan. Maka dari 40 sampai 63 eksponensial amalnya, ya kan? Jadi Islam tuh nggak kenal konsep pensiun dini, lalu pulang kampung ya, ngurus sawah 10 petak, atau kontrakan 12 pintu, lalu nunggu-nunggu kematian. Islam bukan itu, teman-teman sekalian. Ya, seorang mukmin, seorang muslim itu sepertiga akhir hidupnya adalah pacuan amal menuju surganya. Maka kalau kita sekarang sebelum 40 ini, mari temukan ya peran-peran kita di dunia ini apa dalam 8 dimensi tadi ya, peran kita apa, dan kita wujudkan itu semua perlahan-lahan tapi pasti ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah lah kita berasal, the clear ya, the origin clear, dan destination ya, karena kepada Allah kita menuju. Maka tugas kita itu ini membuat roadmap-nya, membuat pathway-nya ya, membuat jalannya gitu ya, menurut Shiratal Mustaqimnya itu kita buat sekarang. Nah, inilah Shiratal Mustaqim. Ini kalau orang sudah ketemu disebut dengan nikmat gitu kan. Ya, jadi bahasanya banyak tuh, sa'adah, nikmah gitu ya. Maka kita minta ihdinas Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sepakat enggak? Kita meminta jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat sebelum kami gitu kan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu kalau ditafsirkan itu tafsirnya surat An-Nisa. Surat 4 ayat 69. Ya, surat An-Nisa itu mengatakan yang disebut dengan orang-orang diberi nikmat itu oleh Allah pertama adalah nabiyin. Yang kedua adalah sodikin. Yang ketiga adalah syuhada. Yang keempat adalah solihin. Nah, keempat golongan inilah orang-orang yang Allah sebut sebagai orang yang diberi nikmat. Ya, orang-orang yang kita minta untuk menirunya. Gitu kan. Nah, kalau kita lihat Nabi hidupnya suffer nggak? Menderita nggak? Menderita, tapi beda ya. Menderita orang yang nggak tahu jalan dengan menderita orang yang tahu jalan dan tahu makomnya itu berbeda. Sepakat ya? Jadi teman-teman yang ketemu misi hidup nanti mengalami nggak perjuangan, penderitaan, mengalami, tapi berbeda rasanya. Ya, berbeda rasanya orang-orang yang menemukan makna dalam hidupnya, maka semua penderitaan itu dianggap sebagai sebuah nikmat dalam menempuh perjalanan. Jadi makna happiness ini makna yang hakiki dan dalam gitu ya. Jadi bukan sekedar makna sekedar kepuasan fisik atau kesenangan batin, kesenangan fisik atau perasaan atau pikiran, tapi kepuasan yang dalam, keyakinan, kepastian pada sebuah kebenaran tertinggi, dan kemudian tindakan untuk memenuhi keyakinan itu. Oke, demikian mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kita dan kita wujudkan bersama begitu ya, perlahan-lahan, karena tanpa ini maka akan sulit nanti kita
untuk apa? Untuk bisa menemukan kebahagiaan hakiki itu, gitu ya. Nanti efeknya kemana? Ke anak-anak, sepakat nggak? Kalau kita sebagai orang tua, sebagai pemuda, kalau pemuda belum nikah, begitu nikah efeknya ke pasangan dan anaknya. Kalau sekarang sudah menikah, efeknya ke anak-anaknya, begitu ya, dan keturunannya dan seterusnya. Oke, baik. Nah, ini maka di sini nanti ada kerentanan ya, ada kerentanan, kelentingan, interaksi. Nanti kita akan bahas ini dan ini ada tahapan-tahapan ya untuk didik anak, juga termasuk tahapan-tahapan dalam kehidupan. Ya, gitu. Ini masing-masing ini nanti ada apa? Ada panduannya, gitu ya. Insya Allah nanti bisa di-share ke teman-teman. Oke, demikian yang saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, mangga. Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan, kathiran, Ustadz Hari. Ini lumayan berpikir, Ustadz. Lumayan, bukan lumayan lagi, nih padat betul daging semua gitu. Jadi ya. Ada beberapa poin yang saya tangkap bahwa... Ada dua yang angkat tangan. Suaranya nggak kedengaran. Halo? Kepada Mbak Asia Soraya. Suara pembicara nggak kedengaran? Suara. Oh, suara saya kedengaran. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Kedengaran? Ya, kedengaran. Ada dua yang mau bertanya. Ini saya coba kepada Mbak Asia Soraya. Mau bertanya langsung. Kami buka mic-nya. Silakan. Halo. Asia. Dan Mbak Tria Trianggita. Silakan kalau mau ditanyakan. Bisa langsung berbicara. Ya, sambil menunggu, Ustadz. Ya. Saya ada pertanyaan, Ustadz, sebenarnya. Ya, di beberapa kajian, terutama bukan kajian sih, di coaching tentang bisnis gitu ya, suka ada karena saya sendiri alhamdulillah sekarang kegiatannya ada berbisnis gitu ya. Ada sedikit jargon yang sering muncul itu bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil gitu, Ustaz. Betul. Kalau saya memahaminya itu dalam konteks dunia bisa jadi, kalau itu yang dipegang bisa jadi muncul kekecewaan gitu ya. Tapi kalau kita memegangnya dalam konteks akhirat, ya itu betul gitu. Karena proses yang semua yang dijalani kita di dunia ini pasti walaupun sebesar zarah akan ada balasannya di akhirat kelak gitu. Nah, kalau dari Ustadz, apakah itu juga masuk ke dalam bagaimana kita bisa memahami kebahagiaan atau seperti apa, Ustadz? Kalau di sistem kan ada yang namanya input, proses, output ya. Output memang tidak akan mengkhianati proses gitu kan. Tapi proses yang tidak berangkat dari input yang benar itu bisa salah kan. Karena ada istilahnya do the right thing dan do the thing right gitu ya. Jadi melakukan sesuatu yang benar dan melakukan sesuatu dengan benar gitu ya. Proses itu kan do the thing right gitu ya. Do the thing right itu the process gitu. Tapi ketika orang menjalani proses, orang harus berawal dari do the right thing kan gitu ya. Apakah yang dijalani itu benar atau tidak? Sepakat nggak? Iya. Gitu ya. Nah, sehingga nanti resultnya itu berpengaruh pada result. Soalnya sekarang ada orang yang berproses tapi cuma jadi output, tapi tidak jadi impact. Kan yang diharapkan tuh impact kan. Diharapkan tuh hasil bagi umat. Bukan sekedar output ya, output atau outcome untuk kepentingan pribadi, tapi ada result base, bukan output base gitu kan. Nah, maka itu benar tapi nggak lengkap gitu ya, nggak lengkap. Iya. Nah, maka inputnya harus benar. Berangkat tadi kan Allah, fitrah sama ilmu kan. Kalau tiga ini benar, maka nanti prosesnya ini bisa juga gini, berangkatnya benar tapi tindakannya nggak benar gitu ya. Prosesnya nggak benar, nanti juga nggak tumbuh kan, nggak tumbuh dengan baik juga. Maka unsur stabilitas dan dinamika ini dua hal yang penting gitu ya. Begitu. Sama kayak orang jatuh cinta lah ya. Cintanya sudah cinta habis-habisan gitu ya, cinta mati lah. Tapi nggak dirawat gitu kan, nggak dirawat, prosesnya buruk gitu ya. Itu nggak akan sampai itu misalnya ya. Atau prosesnya bagus ya, tapi sebenarnya cintanya rapuh ya. Dia cinta cuma karena ingin memanfaatkan, cuma karena fisik gitu ya. Cintanya rapuh, berangkatnya rapuh, inputnya rapuh. Walaupun prosesnya bagus ya,
itu juga nanti outputnya nggak bagus gitu kan. Ya, maka tadi hasil tidak mengkhianati proses. Kalau proses dan inputnya tidak baik ya, nanti memang hasilnya tidak mengkhianati proses dan input yang tidak baik gitu kan. Oke. Ini yang dalam abad modernisme ini kita seringkali di era postmo ini kita hanya sibuk dengan proses gitu. Ya, karena semua kebenaran dianggap progresif. Gitu ya, semua kebenaran nggak ada yang mutlak, semua progresif. Saya sepakat juga ada kebenaran yang sifatnya progresif kan, seperti hakikat tentang manajemen itu kan progresif ya. Metode-metode bisnis itu kan progresif, berkembang terus kan ya. Gitu ya. Tapi ada hal dalam Islam itu ada hal yang memang nggak berubah dia stabil. Gitu ya. Seperti pohon tumbuh ya. Pohon tumbuh itu kan tumbuhnya progresif ya, ada batang, akar, daun, dia bergerak terus ke atas. Tapi ada benihnya kan, benihnya stabil dia, nggak akan berubah. Misalnya benih tomat tuh nggak akan berbuah duren kan. Dia pasti berbuah duren. Maka ketika proses ini terjadi, proses ini dinamika ini harus berangkat dari unsur stabilitasnya, gitu kan? Iklimnya, tanahnya semua harus cocok dengan unsur stabilitas benihnya, gitu ya. Dan buahnya nanti sudah pasti buah yang berangkat dari benihnya, gitu kan. Kalau tomat kan mau di teknologi apapun nggak akan melahirkan duren, begitu kan? Nah, karena sesuai dengan benihnya ya, buahnya ya tomat, begitu. Kecuali kalau kita intervensi. Nah, ini sering terjadi kan, rekayasa genetika misalnya. Intervensi terjadi, maka nanti mungkin buah tomatnya besar-besar tapi penyebab kanker misalnya dan seterusnya. Nah, itu yang sering terjadi hari ini gitu ya. Banyak metode itu barangkali berangkat dari fitrah tapi dia mengkhianati fitrahnya. Jadi proses yang mengkhianati benih gitu ya. Sama kayak didik anak lah. Didik anak kita bisa proses mengkhianati fitrah bisa juga gitu ya. Anak mungkin hafal Quran, tapi benci Quran bisa jadi kan, karena kita tidak berangkat dari fitrah misalnya. Kalau fitrah itu kan cinta dulu ya, cinta dulu baru pengajaran gitu kan. Kayak Rasul dulu begitu dengan sahabat. Ada seorang sahabat Jundub mengatakan dulu kami waktu anak-anak sampai kami menjelang pemuda, Rasulullah mengajarkan kami iman dulu. Setelah iman kami kuat, baru Rasul mengajarkan Quran. Ya lalu kemudian bertambah-tambah kuatlah iman kami dengan Quran. Gitu ya. Kalau sekarang katanya orang mengajarkan Quran dulu, imannya belakangan. Akibatnya apa? Kalau dalam bahasa Arab istilahnya apa ya? Disebut sia-sia gitu ya, nggak akan berbuah dia. Nah kurang lebih itu ya, itu namanya proses mengkhianati benih. Gitu ya. Maka harus ada benih yang benar. Oke. Okay. Ya baik, Masya Allah. Saya melengkapi ini ya. Dalam bisnis juga sama. Kalau kita sekedar bisnis, sibuk dengan berbagai macam metode ya, tapi kita lupa nih. Bisnis yang antum jalan ini berangkat dari misi antum apa bukan nih? Gitu ya. Berangkat dari fitrah antum atau bukan? Atau cuma tren? Ya, ini orang lagi laku properti, kita bisnis properti. Lagi laku pohon korma, kita bisnis korma, misalnya begitu ya. Antum harus berangkat mission itu, family business atau personal business itu berangkat dari personal mission. Apa yang antum perjuangkan untuk umat? Dari sanalah muncul bisnis gitu. Kalau enggak nanti rapuh. Trust me, percaya sama saya. Iya, betul. Setuju, Ustaz. Ini ada pertanyaan, Ustaz, dari jamaah. Saya bacakan ya, Ustaz ya. Assalamualaikum, Ustaz. Saya ingin bertanya terkait masalah yang dihadapi umat Islam, yaitu loss of adab. Hal tersebut juga pernah disampaikan dalam kajian Ustadz Adriano Rusfi. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa kontribusi yang bisa saya lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Masya Allah. Sepenangkapan saya, yang sudah jadi orang tua, punya andil yang cukup besar untuk mengurai masalah tersebut. Sedangkan saya, sebagai individu yang belum berumah tangga dan berprofesi menjadi guru TK, merasa bingung bagaimana berkontribusi untuk bisa sedikit membantu. Nah, beliau ini guru TK, Ustadz, jadi bagaimana langkahnya untuk bisa berkontribusi dalam masalah loss of adab ini, Ustadz? Ya, solusinya kalau Profesor Akif Alatas adalah kembali kepada ilmu yang benar gitu ya, kepada unsur stabilitas. Kalau tadi saya lengkapi dengan 3 hal tadi ya, kembali ke fitrah, kembali kepada ilmu yang benar, jadi kita banyak belajar. Yang ketiga adalah menjadikan Allah sebagai orientasi dalam kehidupan, dalam segala hal. Gitu ya. Kemarin juga dengan Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, ketika bahas tentang adab ya, tentang world view, itu ternyata fitrah itu juga world view gitu ya. Jadi begitu kita lahir tuh, hakikat-hakikat tentang Tuhan, hakikat tentang ilmu itu sudah diberikan sejak kecil. Anak kecil itu tahu ya bahwa ada prima causa gitu ya, ada zat yang maha besar. Itu semua anak kecil tahu gitu ya, nggak usah diajarkan. Ya, bahkan orang-orang jahiliyah Mekah, Quraisy juga tahu gitu kan. Maka sebagai guru, sebagai orang tua sama gitu ya. Kita harus coba untuk kembali ke 3 hal tadi ya, orientasi kepada Allah,
kemudian coba melihat hakikat-hakikat yang kunci dalam kehidupan, hakikat Tuhan itu diperbaiki lagi. Yang ketiga adalah mendalami konsep fitrah, ya, termasuk perkembangan fitrah, karena fitrah inilah yang kemudian jadi kadar-kadar tumbuhnya seseorang. Nah, terus dimulai dari siapa? Dari diri sendiri, gitu ya. Maka Profesor Keparatas juga memulai perubahan itu dari soul, dari jiwa, gitu ya. Walaupun kita punya misi besar untuk umat, ya, tapi perubahan itu harus berangkat dari soul, dari jiwa kita, gitu kan? Allahu la yughramu biqaumin hatta yughramu bi anfusihim. Anfus itu kan soul, jiwa kan? Itu anfus itu jiwa. Nah, jadi soul itu dari situ berangkatnya. Dan di dalam soul itu ada yang disebut dengan fitrah, gitu ya. Nah, fitrah ini akan membaik kalau kita melakukan tadi tazkiyatun nafs, gitu ya. Tazkiyatun nafs tadi ada semua dibahas di situ. Ya, ada muahadah, ada muraqabah, ada muhasabah, muaqabah, mujahadah, itu ada di situ semua. Nah, dengan demikian nanti soul kita jadi jadi bersih ya, jiwa kita jadi bersih. Nah, itu yang disebut dengan qad aflaha man zakkaha kan. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, qad aflaha sungguh ya qad khaba man dasaha ya, sungguh rugilah orang yang merusak jiwanya gitu. Jadi tazkiyatun nafs itu bukan sekedar ritual ya. Kalau saya coba breakdown menjadi satu yang real gitu ya, yang wujud, yang mudah nanti kita terapkan gitu. Jadi muahadah itu kan kita considering ya, menyadari semua hakikat dalam kehidupan, hakikat ilmu, hakikat kita gitu ya. Fitrah itu di muahadah. Hakikat penciptaan itu di muahadah. Setelah itu baru masuk muraqabah. Ya dengan itu semua apa peran kita gitu ya, apa peran peradaban kita, apa yang mau kita perjuangkan untuk umat. Ya dari fitrah-fitrah kita. Setelah itu kita masuk ke muhasabah kan. Nah, mari kita tracking hidup kita selama ini. Sudah syukur belum? Gitu ya. Sudah, terus banyak muaqabah tadi ya, halangan-halangan apa, obstacle apa yang menghalangi perjalanan kita. Nah, setelah itu baru masuk ke mujahadah kan, sungguh-sungguh berjihad gitu ya, untuk melakukan designing good life sama finding mission gitu. Oke, setelah itu hijrah ya, dare to transform, ya, berani untuk hijrah. Kan iman jihad iman hijrah jihad gitu ya. Nah, berani untuk hijrah. Nah, hari ini kan banyak orang hijrah nggak tahu nggak punya mahjar ya. Nggak tahu, jadi dia hijrahnya nggak by design gitu ya, hijrah aja karena emosi gitu. Nah, akibatnya begitu hijrah bingung kan, akhirnya banyak yang balik lagi gitu kan, atau jadi tambah galau. Jadi kalau hijrah saran saya lakukan tazkiyatun nafs tadi ya, pastikan tadi tahapan-tahapan tadi ditempuh gitu ya, gitu Bunda, mudah-mudahan bisa membantu. Siap, jazakallah khair Ustaz. Belum masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin menyampaikan sedikit dari komunitas Terang Jakarta kita sekarang. Bila acara ini dirasakan bermanfaat, kami mengajak teman-teman untuk bisa membantu dakwah kami dengan menyumbangkan sedikit rezekinya ke kami, ke Bank Syariah Mandiri di nomor rekening 777. Berapa ini tulisannya, nggak kebaca saya. Sebentar. Saya kok nggak kebaca di sini. 777-555-4481 dengan ditambahkan di belakangnya 06. Jadi misalkan ada yang mau donasi 1 miliar 06 belakangnya. Terima kasih banyak. Ya. Amin. Amin. Siapa tahu ada yang mau donasi kan lumayan. Bismillah. Ustaz, jadi selanjutnya ada pertanyaan. Ini ada yang menanyakan tentang mengajarkan cinta, tapi ya yang mengajarkan tak punya tangki cinta, apa bisa? Nah, itu gimana tuh maksudnya itu? Jadi untuk apa namanya? Untuk teman-teman yang mungkin tadi ada yang ketinggalan, kita insya Allah nanti akan juga direkam di YouTube channel Terang Jakarta, jadi bisa dicek. Ini ada yang nanyain slide soalnya, tapi pertanyaannya adalah mengajarkan cinta, tapi yang mengajarkan tak punya tangki cinta, apakah bisa, Ustaz? Oke, dia minta slide-nya ditampilkan lagi ya tadi ya? Iya, ada yang minta ditampilkan slide yang terakhir, Ustaz. Oke. Ini ya. Ini jadi, ini slide-nya. Jadi mengajarkan cinta ya harus kitanya sendiri penuh dengan cinta, begitu kan? Harus selesai dulu kita. Iya, ada pepatah Arab itu, teko yang kosong nggak bisa mengalirkan apapun, gitu kan? Kita harus penuh dulu. Tapi memang
kalau nanti konteksnya anak ya atau konteksnya pasangan justru harus saling mencahayakan, ya, saling membantu gitu. Ya, karena kalau tidak ya kita harus akui ya pernikahan hari ini kan kita masuk ke pernikahan tapi dengan fitrah yang banyak nggak tumbuh barangkali ya karena sistem, karena cara berpikir, karena pola asuh begitu ya. Dan ini jangan saling menyalahkan justru gitu ya, jangan saling komplain, maka harus saling mencahayakan antara pasangan ini. Gitu ya. Sering terjadi adalah karena nggak mampu mengurai masalah, yang ada adalah memusuhi begitu kan, memusuhi pasangan. Begitu. Nah, jadi cinta pun harus dimaknai sebagai sesuatu yang dalam ya, bukan cinta sekedar suka. Kalau cinta sebagai suka kan nanti nggak begitu suka tercapai, selesai kan. Maka kalau di barat tuh ada riset katanya tahun ke-5 pernikahan cinta pudar katanya. Gitu ya. Kalau di Indonesia itu tingkat perceraian tertinggi terjadi di tahun ke-5 pernikahan sama tahun ke-10 pernikahan. Ya kalau saya menduga jangan-jangan ini bukan risetnya yang benar gitu kan. Kalau dalam Islam gitu ya, kalau ada riset, karena risetnya mengatakan tahun ke-5 banyak perceraian, bukan berarti asumsi bahwa cinta pudar di tahun ke-5 itu benar gitu kan. Ya. Begitu, karena bisa jadi salah memahami konsep cinta kan, bisa juga kan. Karena salah memahami konsep cinta, maka di usia berapapun pernikahan itu goyah gitu kan, goyah. Begitu. Jadi penting tadi memahami konsep cinta, kemudian memenuhi diri dengan kebaikan, dengan fitrah yang tumbuh sehingga kita bisa menuangkan kebaikan. Gitu ya. Baik. Gitu. Selesai dengan dirinya. Kalau bahasa orang sekarang tuh orang yang tidak selesai dengan dirinya tidak mungkin bisa membahagiakan orang lain gitu kan. Apalagi orang lain dirinya aja nggak bahagia juga gitu. Jadi memang di fitrah based life ini memang kita harus selesai dulu untuk diri kita sendiri ya Ustaz ya berarti ya. Ya kalau dalam konteks sekarang bersamaan ya. Karena memang kan anak nggak mungkin menunggu orang tua. Suami nggak mungkin menunggu istri nggak mungkin menunggu suami begitu kan. Maka prosesnya harus bersamaan. Misalnya sembari menolong suami, kita juga berhak bahagia, misalnya begitu kan. Sembari menolong istri untuk tumbuh, kita juga berhak untuk bahagia, misalnya begitu. Jadi sifatnya saling mencahayakan tadi. Karena nggak mungkin menunggu kan. Karena kita berkejaran dengan waktu. Sementara anak-anak makin besar nih kan. Kalau ayah ibunya nggak selesai-selesai, anaknya makin besar, efeknya ke anak-anak nanti. Gitu. Maka saya sering bilang, mari kita putus siklus kezaliman ini. Ayo stop sampai sekarang. Gitu ya, mungkin kita dulu produk generasi sebelumnya pasti kan, gitu ya, karena dua generasi di atas kita ini kan dua generasi yang pasca kolonial kan, kakek nenek kita itu kan selesai kemerdekaan tuh kan, itu masa sedang perbaikan ekonomi lah, lalu kemudian lahir orang tua kita kan, orang tua kita kelahiran mungkin 40-50 gitu ya, mereka ini masa atau 50-60 gitu ya, mereka ini masa perbaikan ekonomi lebih ke puncak gitu ya, lebih tuntutannya kepada material kalau gitu. Kalau dulu survive, sekarang material. Nah, lalu akhirnya generasi kita yang tidak merasakan perang, tidak merasakan kesulitan ekonomi yang berarti. Nah, akhirnya generasi kita yang memang melek itu sudah teknologi semua sudah terhidang di depan mata, tapi ada kerinduan kan, kerinduan untuk kembali ke fitrah begitu kan, kerinduan untuk kembali hidup sejati gitu ya. Kembali bukan new normal, tapi back to normal gitu ya. Hidup normalnya apa sih? Maka sekarang orang banyak kembali ke permaculture gitu ya, alam yang alami, kehidupan yang lebih healthy gitu dan seterusnya. Itu kan fitrah. Lalu kemudian ada arus yang menghalangi mereka kan, misalnya tadi pola pengasuhan, ego gitu ya, masa lalu yang banyak luka gitu kan. Terus kemudian bisnis tapi nggak punya bakat, gitu. Banyak orang kan salah jurusan kuliahnya, itu kan jadi efeknya kemana-mana begitu ya. Terus belum lagi pola orang tua dulu. Ya dulu nggak punya sosok ayah, sekarang dia jadi ayah. Kita didik anak galau nggak? Galau kan, karena nggak punya role model tuh. Gimana sih jadi ayah yang baik? Ya, have no idea. Akhirnya galau kan. Nah itu kan justru harus saling tolong menolong dan harus saling berjamaah, itu lebih bagus gitu ya. Gitu ya. Maka kalau saran saya komunitas terang seperti ini cara yang luar biasa bagus. Ini harus dilanjutkan kepada pendampingan keluarga sebenarnya gitu ya. Jadi ada kader-kader dari terang yang bisa mendampingi keluarga-keluarga anggota gitu ya untuk untuk dicahayakan lah kurang lebih gitu. Karena sekarang banyak juga baru pagi tadi seorang ibu curhat dia selingkuh katanya, anaknya 3. Selingkuh karena ada masalah lalu curhat sama teman sekantor kan. Akhirnya kejadian begitu kan. Kemudian dia nyesel minta ampun gitu ya, terus gimana menghilangkan rasa dosa apa segala macam. Itu kalau dulu yang sering selingkuh laki-laki, sekarang perempuan juga selingkuh. Perempuan selingkuh. Gitu ya. Siap. Masya Allah. Ya makanya kalau curhat jangan sama teman, apalagi mantan, jangan tuh.
Ya, Bahaya. curhat tuh sama ahlinya lah, sama orang yang amanah, orang soleh yang memang expert ya, dan dia amanah dan Aman, sakidah gitu. Kalau surat sama mantan udah pasti selingkuh aja, yakin saya. Baik, Ustaz. Ya. Nyambung sama pertanyaan sebelumnya, mungkin ciri orang yang sudah saya sedikit loncat, ciri orang yang sudah mendapatkan fitrah itu apa, Ustaz? Ciri-ciri hanya sudah selesai dengan dirinya, sudah mendapatkan fitrahnya, ada ciri-cirinya nggak sih bahwa Ya. oh saya udah dapat nih gitu. Ya, indikator minimalnya tuh antusias dan Antusias. engage dalam 8 fitrah ya. Misalnya dalam beribadah dia udah antusias, engage ya, nggak disuruh-suruh lagi, udah kesadaran lah. Itu indikator minimal. Indikator maksimalnya dia sudah balance ya, dalam semua dimensi itu balance. Kemudian menemukan misi hidup. Jadi puncak dari kehidupan fitrah itu adalah punya misi hidup dia, punya apa yang diperjuangkan gitu. Nah, gitu ya. Ada juga orang punya misi hidup tapi fitrahnya belum tumbuh, itu biasanya keganggu tuh. Ya, dia tidak disiplin dalam spiritual. Ya, dalam tadi kan kita perlu disiplin ya dalam pikiran, mind, soul, sama dalam physical gitu ya. Ini ada juga yang diperjuangkan dengan tapi nggak bagus dia. Nah, ini perlu di-maintain ya, perlu di-maintain. Gitu ya. Jadi indikator minimalnya saya bikin scoring 1 sampai 10. Kalau 4 itu antusias, ya 5 itu sudah 5 itu konsisten. Jadi kalau 8 fitrah ini sudah antusias dan konsisten, itu skornya 5. Itu minimum lah ya, itu minimum. Ya, itu sudah cukup bahagia biasanya. Nah, jadi kalau nanti milih jodoh yang masih jomblo, pilihlah yang skor 5 minimum gitu ya. Karena nanti tinggal setengahnya lagi kan, Kan menikah itu setengah din ya, dan fitrah itu din. Fitrah itu din kan. Maka setengah din itu mesti diperjuangkan sebelum menikah. Paling nggak skornya 5 itu antusias sama konsisten. Kalau 6 itu sudah mulai bergerak ke komunal ya, sudah punya karya, jadi bukan hanya buat personal, dia sudah bergerak ke komunal, sudah kayak bikin komunitas ya, pendiri terang misalnya, itu sudah skor 6 tuh. Sudah bikin komunitas, sudah ngajak orang, ya, itu sudah bahagianya sudah meningkat gitu. Kalau 7 skornya itu sudah punya karya besar gitu ya. Misalnya terang ini sudah punya terobosan-terobosan untuk umat begitu ya, itu 7. Kalau 8 itu sudah on mission ya. Jadi memang semua yang diperjuangkan itu sudah terpadu dalam satu perjuangan yang fokus ya. Apa sih mau diperjuangkan? Kayak terang ini mau diperjuangkan apa? Keluarga, apa Palestina, atau apa yang mau diperjuangkan gitu ya. Nah, makin spesifik makin bagus. Gitu ya. Tiap komunitas punya mission yang berbeda kan. Biasanya misi komunitas itu berangkat dari misi pendirinya gitu. Okay. Ini ada yang mau bertanya langsung, Mbak Ardania, kepencet atau mau bertanya langsung, silakan, kami persilakan. Kalau enggak kita langsung masuk ke yang selanjutnya, Ustadz. Ya. Kita, insya Allah kita selesai di sebelum maghrib. Maghrib itu sekarang di Bandung jam berapa sekarang? 6 kurang ya. Di Bandung ya? Saya di Bandung, Ustaz. Oh, udah mau jam 6 ya? Iya, udah mau jam 6, 20 menit lagi. Jadi insya Allah kita sekitar 10 menit lagi, mudah-mudahan supaya kita ada persiapan untuk ke maghrib. Okay. Ini ada pertanyaan, apakah niat bisa diinterpretasikan juga sebagai visi misi, Ustaz? Bagaimana itu? Ya, niat itu sebenarnya baru intention ya, niat itu baru intention. Ya, dia baru intrinsic motif ya, baru dari dalam gitu. Ya, kalau derajatnya kan setelah niat tuh ada namanya azam ya. Azam tuh udah di atas niat gitu kan. Niat itu intrinsic motif. Tapi belum jadi perilaku gitu ya, belum jadi perilaku. Kalau azam itu sudah hampir dilakukan, tuh azam. Kalau orang sholat tuh setelah niat dia sudah qomat. Nah, qomat tuh orang sudah berazam tuh. Faiza azamta. Nah, kalau sudah azamta baru fatawakal ilallah gitu kan. Nah, jadi kalau visi misi itu sebenarnya derajatnya di atas niat ya. Sudah beda sama visi misi di barat ya, orang bikin the power of dream gitu ya, gambar mobil gitu. Itu biasanya the power of dream itu dibikin jurnal begitu ya. Itu biasanya satu yang belum tentu tercapai, tapi kalau dalam konsep Islam itu misi itu satu yang menggebu-gebu dalam jiwa, dan visi itu adalah satu yang real yang bisa dicapai gitu. Satu yang real dan bisa dicapai, ya, bukan satu yang
juga bukan duniawi ya, bukan dalam arti gini, untuk kebutuhan sendiri bukan. Misalnya visinya terang suatu ketika bisa jadi komunitas terbaik di Indonesia gitu ya, terus kemudian memiliki pondok-pondok pesantren di setiap kabupaten misalnya untuk mencetak lokal leader misalnya begitu ya, misalnya itu suatu visi yang untuk umat dan itu clear gitu kan. Nah itu visi itu. Ya beda dengan kalau visi-visi orang-orang ikut MLM misalnya atau visi itu lebih kepada visi-visi duniawi yang cuma dianggap sebagai inspirasi gitu ya, atau sebagai motivasi, bukan itu. Jadi kalau niat itu baru sampai tahap tadi ya, intention intrinsic motif dari dalam, belum sampai ke niat ya, gitu, belum sampai ke action. Action, ya. Gitu. Baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Jadi ini ada pertanyaan yang mirip tentang pasangan. Ada problemnya adalah bagaimana kalau pasangan tidak punya visi yang sama gitu ya, atau tidak punya niat yang bukan niat ya, tidak punya action yang sama tentang mau memperbaharui, membangun keluarga, atau satunya nyantai, let it flow aja gitu. Itu gimana, Ustaz? Apalagi kalau misalkan ini posisinya dia sebagai istri nih, si suaminya yang belum mau diajak bareng-bareng gitu, itu gimana Ustaz seperti itu? Ya, jadi ini sebenarnya keluhan banyak ibu ya, banyak ibu. Saya kalau bikin status yang model-model begini nih, yang like ibu-ibu gitu ya. Berarti banyakan laki yang masalah, Ustaz. Iya, karena kalau ibu itu kan umumnya lebih relatif dia berjuang gitu ya, karena dia ada anak gitu kan, terus dia mempertahankan lebih cukup bisa menderita lah, suffer kalau ibu itu. Dan banyak waktu sebenarnya juga ya untuk banyak belajar. Kalau ayah itu dia memang disetting buat cari nafkah kan, buat bisnis gitu ya. Akhirnya kemudian waktu belajar jadi kurang, satu ya. Yang kedua ada masalah, kalau kurang belajar berarti kan ada masalah ilmu kan, ada masalah dia ada gap di knowledge ya. Kalaupun knowledge, padahal dia knowledge buat naik jabatan ya. Dia semangat kalau untuk S2, S3 dia semangat ya, atau training buat nambah promosi, semangat tuh para ayah. Karena ada duitnya begitu kan. Karena memang para ayah hari ini memang dicetak untuk pencari nafkah gitu kan. Disekolahkan tinggi-tinggi biar pinter cari duit gitu kurang lebih. Ya, biar punya status sosial, tapi tidak pernah disiapkan jadi ayah misalnya gitu ya. Gitu. Jadi saran saya sih sebenarnya kalau punya pasangan yang demikian, pertama jangan dimusuhi ya. banyak mendoakan ya, doain aja, jangan dibenci. Doain terus. Yang kedua, dibantu. Kenapa dia begitu ya? Jadi banyak kata mengapa, bukan bagaimana dia harus begitu, bukan, tapi mengapa dia nggak mau begitu, gitu ya. Mungkin masalah role model tadi atau masalah kurang ilmu ya. Mungkin world view-nya tentang dunia masih tentang termasuk aktivis dakwah. Yang mana seorang ibu, suaminya tuh aktivis dakwah, tapi dia masih fokus dakwah sosial. Itu Senin sampai Jumat itu sibuk dakwah gitu kan. Bagi dia didik anak itu nomor 100 gitu ya. Gitu, ada juga, itu kan masalah worldview ya. Dia berpikir bahwa dakwah segalanya, tapi dia lupa bahwa dakwah itu pun harus seimbang. Karena kata Rasulullah yang terbaik di antara kalian yang paling baik pada keluarganya, begitu kan. Jadi Rasulullah pun sebagai seorang da'i, seimbang 8 dimensi fitrah itu diseimbangkan ya. Family life, social life, spiritual life ya gitu ya, termasuk da'i life. Itu mungkin pernah dengar kasus di Bandung yang seorang ibu membunuh anak. Pernah ingat ya berapa tahun yang lalu itu? Iya. Itu suaminya kan aktivis dakwah itu kan. Ya, dia hebat dalam sisi dimensi spiritual life ya, jadi dai gitu ya. Tapi di sisi family life dia kosong, ya sehingga dia nggak jadi suami yang baik dan kemungkinan besar dapat istri yang rentan gitu ya, vulnerable, rentan. Akhirnya istrinya depresi kan, kemudian halusinasi dan membunuh anak-anaknya karena nggak sadar begitu ya, karena ada gangguan jiwa begitu. Ini kan jadi masalah, terus jadi kesedihan besar kalau nggak salah di komunitas itu, karena dia aktivis dakwah gitu. Kok kita sesama aktivis nggak tahu sih. Maka tadi penting kalau saran saya gitu ya, untuk membuat semacam coaching keluarga gitu ya, untuk komunitas gitu, karena dakwah keluarga ini terus terang kosong ya, dakwah keluarga ini terus terang kosong. Gitu. Sekarang kalau misalnya ada masalah dengan suami istri, kita curhatnya kemana coba? Curhat ke teman komunitas bisa selingkuh itu. Iya, banyak terjadi kan di komunitas selingkuhan itu terjadi tuh. Curhat sama orang tua disuruh pisah biasanya. Orang tua sekarang tuh aneh ya, kalau anak curhat itu malah diojok-ojokin pisah.
gitu ya. Mungkin mungkin waktunya juga itu. Makanya ibu bilang ibu juga nggak setuju sama dia, gitu. Udah pisah aja deh, gitu kan? Makin panas. Makin panas. Kita datang ke rumah ibu setengah gitu ya, karena kesal sama suami. Begitu pulang kita utuh, oke, cerai, hidup cerai. Gitu. Gitu kan? Nah, makanya butuh nih, saya kemarin ngomong dengan beberapa komunitas hijrah gitu ya. Tolong diisi sisi family life gitu ya. Bagaimana family life ini encourage gitu, dakwah keluarga lah. Gitu ya, karena memang kritikalnya di sana gitu kan. Karena ketika bicara keluarga ini udah bicara peradaban ini kan. Satuan terkecil peradaban itu keluarga. Ya, Dan dari keluarga lahir anak-anak peradaban kan, generasi peradaban. Kalau rumah tangganya berantakan, peradaban berantakan. Sebagus apapun kita merancang gerakan dakwah, kalau rumah itu rapuh, ya wassalam gitu. Gitu kan. Oke, jadi tadi ya jangan dimusuhi, bantu masalahnya di mana. Kalau perlu dibantu dengan pakar, segera datang ke pakar gitu. Jangan dibiarkan. Gitu. Yang terjadi biasanya dibiarkan gitu ya, dibiarkan akhirnya jadi akumulatif gitu, udah kusut, nggak bisa lagi ngurainya dari mana bingung. Gitu kan, karena saling terkait. Gitu. Itu yang sering terjadi di tahun ke-15 biasanya. Tahun ke-10, tahun ke-15. Gitu. Jadi doa yang paling utama ya Ustaz. Ya harus kalau itu. Dengan doa itu kan karena hati itu kan Allah, pemiliknya Allah kan ya. Ada tadi kan unsurnya tetap Allah, fitrah sama ilmu gitu kan. Nah, kita berdoa kepada Allah biar Allah memberikan petunjuk gitu ya, biar memberikan jalan. Yang kedua, kita coba menggali penyebabnya. Berarti kan sedang bicara fitrah kan? Apa sih fitrah-fitrah pasangan kita yang nggak tumbuh? Itu kan kita gali satu-satu. Apa di fitrah iman yang nggak tumbuh? Apa di fitrah bakat, salah karir ya? Bisnisnya itu bukan berangkat dari passionnya, cuma sekedar memenuhi nafkah misalnya. Itu bisa galau tuh, gitu ya. Atau masalah ego ya, egonya nggak tumbuh waktu kecil, banyak dilarang, banyak dimarahi sama orang tua. Itu kan jadi penyebab. Nah, yang ketiga adalah ilmu ya, world view tadi kan. Yang kita bahas ini kan world view tentang bahagia. Kalau salah pandang tentang bahagia, misalnya bahagia itu kalau dia bisa punya rumah 3, bisa beliin istri emas 5 kilo misalnya gitu ya. Terus dia berjuang untuk itu gitu ya. Akhirnya dia kehilangan kebahagiaan ketika mengejar kebahagiaan yang semu. Paham nggak? Begitu emas sudah 5 kilo, begitu rumah udah 5 gitu ya. Mobil 5, akhirnya hampa kan. Hampa, ketika hampa pisah. Karena bukan itu hakikat bahagia kan. Gitu ya. Itu sering terjadi begitu. Karena dia merasa, ini tuh mungkin niatnya bagus ya, nyenengin istri ya. Saya tuh pengen istri saya tuh bahagia, pakai emas banyak, misalnya punya deposito, punya, mungkin niatnya bagus, tapi dia salah keliru tadi ya, keliru memahami bahagia. Akhirnya ketika mengejar itu jadi obsesi kan, ketika jadi obsesi akhirnya kehilangan kebahagiaan gitu. Oke ya. Sebenarnya hidup itu sederhana sebenarnya, cuman kita jadi rumit nih karena tadi ya, karena memang kita ada di generasi dampak kolonialisme yang panjang gitu ya, terus kemudian world view yang buruk gitu ya, yang menyebabkan kita ada di, tapi saya optimis sih gitu ya, optimis di angka ini kan rata-rata kalau di Terang mungkin kelahiran 80-90 ya. Iya betul. Iya kan, nah ini generasi yang sebenarnya lagi galau Ustaz. Nggak sih galau, tapi galau itu galau positif kalau saya lihat ya. Galau karena pengen loncat ke depan tapi nggak tahu dari mana mulai gitu. Betul. Gitu kan, dari mana mulai gitu. Ini saya lihat anak-anak hijrah begini. Dia pengen meloncat ke depan, ya, menggapai sesuatu yang hakiki, tapi how to start gitu kan, dari mana mulainya gitu. Nah itu. Oke. Kalau tadi Ustaz tadi kan salah satunya antusias indikator pertama. Tapi tadi Ustaz bilang bahwa si antusias yang berlebihan sehingga melupakan itu juga salah berarti ya. Melupakan yang family life jadi, dia sudah menemukan, apakah itu fitrah atau justru bukan fitrahnya, Bang? Iya. Karena antusias itu kan harus seimbang di 8 fitrah kan. Oke. Ya kalau dia anomali misalnya kalau di urusan olahraga sport ya, healthy life dia antusias tuh. Tiap hari bersepeda kemana-mana gitu ya, kan saya lagi tren tuh. Tapi kalau ngurusin anak dia malas, berarti kan ada yang nggak seimbang ya. Kalau di scoring itu nggak seimbang deh hidupnya, gitu kan. Jadi antusiasme yang tidak balance juga bahaya, sepakat ya? Iya, sepakat. Nah, dia antusias di satu sisi hidup, tapi jangan-jangan antusias di sepeda itu karena pelarian, bisa juga. Saya ada pemuda hijrah juga punya anak 2, dia kalau urusan sosial semangat deh. Istrinya bilang, suami saya ini Ustaz kalau urusan sosial ya cara apa gitu semangat katanya. Tapi kalau urusan ngurus anak tuh malas banget. Gitu. Itu jangan-jangan sosialnya pelarian. Begitu saya coaching nyata betul. Ayahnya bilang, saya tuh Ustaz, saya tuh begitu nambah anak nambah galau saya katanya. Oke.
Ya karena saya dulu ayah saya meninggal karena jadi saya tuh nggak punya sosok ayah. Jadi sekarang kok makin nambah anak saya makin merasa kecil gitu ya, makin merasa minder katanya. Dia itu tapi nggak ngomong ke istrinya itu. Jadi akhirnya dia cari pelarian di sosial kan. Nah ini kan kalau sama sama coach biasanya kan digali ya. Kenapa jadi kenapa bukan dikasih resep-resep cepat tapi digali kenapanya baru kasih solusi kan. Gitu. Nah ini yang kemampuan mengurai ini yang biasanya nggak ada di pasangan-pasangan. Jadi mereka nggak bisa mengurai 8 fitrah itu. Dimensi mana yang nggak tumbuh gitu ya. Akhirnya yang terjadi komplain kan, komplain akhirnya kusut atau membantu pasangan dengan solusi yang nggak dibutuhkan. Ada juga tuh terjadi. Dia bantu pasangan tapi itu sebenarnya bukan solusi yang dibutuhkan karena dia tidak menggali apa sih kebutuhan sebenarnya gitu. Ya, itu terjadi di pasangan yang kemarin hampir cerai itu usia pernikahan 15 tahun. Jadi suaminya itu PHK begitu ya, PHK tapi posisi tinggi. Jadi sepanjang hidup ini suami ini nggak pernah gagal dalam hidupnya lah. Tiba-tiba konflik sama owner, terus dia PHK. Setelah itu dia ngelamar-lamar nggak pernah diterima gitu. Itu karena dia ada galau gitu ya, karena ada ego cedera lah. Akhirnya sama istrinya dibikinin perusahaan. Udah lama daripada ngelamar-lamar saya bikinin perusahaan. Dibikinin perusahaan sama istrinya, maksudnya bantu gitu ya. Akhirnya malah jadi bubar. Malah hampir bubar. Suaminya bilang begini, Pak Hari, saya tuh kalau berangkat ke kantor tuh kaki berat banget. Padahal dia dirut ya, dirut. Terus istrinya bilang, saya tuh kurang apa Pak Hari? Ya saya udah nggak nuntut nafkah, saya bikinin perusahaan. Saya tuh kurang apa Pak? Gitu ya. Kebayang nggak? Suaminya terluka mungkin malah. Iya, istri merasa membantu, suami merasa dilukai, sepakat nggak? Dilukai, betul. Gitu. Mungkin yang dibutuhkan suami bukan perusahaan ya, mungkin dia cukup istirahat 1 bulan di mana gitu ya. Iya. Di terapi lukanya, mungkin yang dibutuhkan itu ya, misalnya begitu ya, bukan dikasih perusahaan. Akhirnya kan kalau saya nyebutnya memberikan solusi yang tidak dibutuhkan itu bahkan melebarkan masalah baru. Gitu. Oke ya, jadi tadi kemampuan mengurai masalah itu penting. Terakhir sebelum kita tutup karena sudah mau mungkin, jadi tentang fitrah itu kan salah satu yang harus selesai untuk mencapai kebahagiaan kalau tadi yang saya Allah, fitrah dan ilmu. Nah, sedangkan passion itu apakah sudah pasti fitrahnya? Karena setahu saya fitrah itu kan sesuai dengan misi langit gitu. Bagaimana kita, kalau tadi saya sudah antusias, tapi bagaimana kita bisa make sure bahwa antusiasme itu sudah sesuai dengan misi langit saya gitu ya. Lalu kalau boleh terakhir final statement-nya adalah, jadi kalau dalam satu kata gitu, bahagia, the real happiness itu sebenarnya apa gitu kalau dalam satu kalimat yang bisa jadi kita renungkan bersama. Oke. Jadi kalau passion itu kan lebih ke biasanya ke pekerjaan ya. Passion itu pekerjaan atau makanya kalau dalam konsep fitrah itu misi hidup tuh bukan bisnis, bukan pekerjaan. Tapi misi hidup itu adalah sesuatu yang mau kita perjuangkan di jalan Allah. Gitu ya, apa yang mau kita perjuangkan. Jadi saya nyebutnya titik kesadaran dan titik pertobatan untuk menyeru kebenaran, ya, untuk melakukan perubahan yang Allah ridhoi dalam sebuah bidang. Nanti bakat-bakat kita, passion kita masuk sebagai solusi begitu. Jadi dibalik ya, bukan passion yang di atas, tapi passion sebagai support, ya, bagi apa yang mau kita perjuangkan. Intinya spiritual tetap, spiritual base intinya. Apa sih giroh dari dalam jiwa yang mau kita tolong dari agama Allah, itu misi gitu ya. Maka passion itu bagian dari mission, ya, bukan passion itu di atas mission. Jadi passion itu tools atau support bagi mission. Karena mission tanpa passion nanti nggak ada solusi, gitu ya. Tapi passion tanpa spiritual itu jadinya cuma buat karir nantinya. Ya, buat kebahagiaannya nggak dapat lagi, Ustaz. Nggak dapat lagi, nggak impactnya nggak besar, percaya sama saya. Gitu ya. Jadi happiness itu kalau tadi definisi Naqib Al-Atas, bahagia itu adalah ya sebuah kepastian ya atau sebuah keyakinan akan kebenaran tertinggi ya dan tindakan untuk memenuhi keyakinan itu. Kepastian atau keyakinan itu itu ada dalam kadar-kadar fitrah kita. Jadi penting menggali fitrah kita dan kemudian dirasakan oleh organ spiritual dalam jiwa kita yaitu qalbu. Itu bahagia. Itu ya, mudah-mudahan bisa paham. Ini bahasa filsafat tapi yakin saja bahwa bahagia itu adalah sesuatu yang kita rasakan dalam jiwa ya. Mungkin tidak bisa diceritakan tapi bisa dijalani ya dan bisa dirasakan dalam diri masing-masing. Keyakinan pada sebuah kebenaran tertinggi. Oke ya. Baik, jadi keyakinan akan kebenaran tertinggi. Jadi kalau dari pemahaman saya sebenarnya kembali lagi bahwa keyakinan bahwa
kita itu ada hidup setelah kematian gitu ya, Ya. ada hari pembalasan, dan ada hisab gitu ya, bahwa keyakinan bahwa yaitu bahkan kebaikan dan keburukan sebesar roh pun akan ada balasan. Ya. Kalau dari pemahaman saya sih ke arah itu. Apa betul seperti itu? Itu akan leads kepada kebahagiaan. Ya. Bisa seperti itu ya, sehingga Bisa. tindakan kita akan memacu, akan dipandu ya, akan dipandu ke arah sana. Gitu. Betul. Passion itu adalah tools kita untuk mendukung mencapai misi hidup kita, disesuaikan dengan misi dari langit. Ya. Gitu. Misi hidup itu wujudnya gitu ya, wujud dari dari keyakinan kebenaran itu adalah misi hidup. Gitu. Tapi tadi dipandu 3 hal tadi ya, fitrah, Allah sama kitabullah atau ilmu. Nah kalau curhat juga curhat sama Allah dulu gitu ya. Kemudian coba digali. Yang ketiga baru ilmunya, jangan-jangan ilmu salah nih gitu ya. Ilmu tentang kehidupannya salah, bisa juga. Gitu. Jadi pertanyaannya masih banyak sebenarnya Ustaz, tapi waktu yang Insya Allah saya ada rencana mau rutin ke Bandung gitu ya, mau bikin halako-halako kalau nanti Alhamdulillah. Setelah pandemik barangkali ya, saya mau pengen bikin halako buat para pemuda gitu ya, para ayah muda. Karena bagi saya ini urgent ya, nanti kaderisasi lah insya Allah. Jadi mengkaderisasi para ayah-ayah muda atau pemuda untuk bisa menebarkan konsep-konsep ini dengan lebih baik. Kita koordinasi lagi Ustaz, insya Allah nanti kalau ada kesempatan bertemu tetap muka setelah pandemi ini berakhir. Ya insya Allah. Saya udah niatkan insya Allah Allah berikan panjang umur dan kesempatan yang besar. Insya Allah, amin. Amin. Next pertemuan gimana? Jadi kalau boleh bertanya kisi-kisi pertemuan selanjutnya Ustaz? Kalau kita masih ada umur. Kemarin kan misi hidup baru perkenalan ya, misi hidup. Kita belum coba workshopkan ya, bagaimana teman-teman. Kalau jadi berikutnya mau Hayatun Thayyibah, konsep 8 dimensi tadi kan belum dibahas ya, spiritual itu apa aja, cara ngukurnya apa aja. Tadi baru sepintas ya, bahwa kita harus 8 dimensi terus seimbang. Tadi baru ada pertanyaan harus di scoring gitu ya. Nah, mungkin pekan depan itu pilihannya mau menggali misi hidup atau mau menggali fitrah. Silakan teman-teman mau yang mana dulu. Menggali misi hidup atau menggali fitrah? Ya, kalau menggali fitrah nanti kita pakai tools ya. Nanti coba bawa alat tulis, kita coba scoring fitrah masing-masing. Gitu ya. Online memungkinkan Ustaz ya? Apa? Online memungkinkan. Memungkinkan ya. Online. Saya pernah berapa kali coba. Nanti saya kirim toolsnya nanti di sharing aja. Di sharing itu bisa diisi pakai macam-macam sih ya, bisa mau pakai spidol, mau di print out, mau pakai spidol atau mau pakai aplikasi gitu ya. Baik. Dikerjakan dulu sebelum kita mulai kajian atau bagaimana? Bareng-bareng aja, bareng-bareng. Oh, bareng aja. Biar nanti lebih enak kan. Itu kita coba scoring fitrah kita, kemudian bagaimana nanti menggali obstacle-nya di mana, trigger-nya di mana gitu ya. Jadi kita belajar untuk mengurai masalah. Gitu, insya Allah. Ya, sebelum kita tutup, kami mohon Ustaz berkenan untuk doa untuk kita semua penutup Ustaz. Doa kafaratul majelis saja ya, biar karena sudah maghrib ya di Bandung ya. Sebentar lagi. Ya, baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan ya dalam perjumpaan ini. Karena ini ilmu banyak menyebut nama Allah, mudah-mudahan menjadi taman surga buat kita semua. Amin. Menjadi jalan bagi kita untuk memperbaiki generasi berikutnya dan mencapai peradaban yang mulia insya Allah ya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang Jakarta. Semoga terus bersemangat. Amin. Ya, berjihad untuk umat insyaallah. Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa menemukan fitrahnya pada akhirnya. Amin. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Saya mohon pamit. Silakan Ustaz. Terima kasih.